Ustadz dan Ustazah Bapak Ibu semua untuk merecord ya, merekam Zoom kita pada siang hari ini. Teman-teman dari JST Edu, apakah sudah masuk? Sudah Pak Mukhtar. Baik, Mas Teguh ya, udah masuk ya. Baik, terima kasih Mas Teguh. Baik, Bapak Ibu, eh, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam selalu terlimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita semua sampai yaumil akhir. Dan semoga kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di jannahnya, di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kekasih kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita buka saja dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja. Di sini nanti ada teman-teman yang akan menjelaskan dari JCT Edu, tapi sebelum kita ke sana, di tengah-tengah kita ada Ibu Wirda Mayanti. Nah, Bapak Ibu semua mungkin belum mengenal dengan beliau ya secara spesifik. Beliau adalah PJ Olimpiade Bahasa Inggris Islamic Youth Festival tahun 2026 yang insya Allah akan bergulir tanggal 22 ya untuk tingkat kabupaten ya Bu Wirda. Iya, iya Bu, iya Pak. Ya, betul nggak Bu Wirda? Iya Pak, betul Pak. Ya, baik. Jadi beliau adalah penanggung jawab dari kegiatan IEF untuk Olimpiade Bahasa Inggris. Jadi alhamdulillah kita bisa dihadiri oleh PJ-nya. Mungkin sebelum kita ke technical meetingnya, saya ingin memberikan kesempatan untuk Bu Wirda mungkin sebagai PJ Olimpiade Olimpiade Bahasa Inggris IEF untuk memberikan mungkin prakatanya. Kepada Bu Wirda, saya persilakan waktu dan tempat. Ya, baik. Terima kasih Ustadz Muhtar atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Warahmatullahi wabarakatuh. baik. Ibu yang dirahmati Allah atau kakak-kakak pembimbing, pendamping untuk kegiatan Olimpiade. Ya, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita patut bersyukur ya, mengucapkan baik terima kasih kepada eh, teman-teman koperasi yang bekerja sama dengan Edu IT ya Pak Muhtar, untuk menyelenggarakan TO, di mana TO ini sebagai apa namanya ya, bahasa kalau di pelatihan itu eh, apa namanya, pre-trip ya, menuju hari haknya kegiatan kita gitu ya. Nah, insya Allah kita adakan kegiatan Olimpiade tentang bahasa Inggris itu dalam 3 tahap. Yang tahap pertama dilaksanakan di bulan September tanggal 22 secara online, ya, itu untuk memilih para pemenang yang akan menuju ke tingkat provinsi gitu ya. Lebih detailnya nanti kita akan ada waktu khusus ya, Bapak Ibu semua. Nah, kemudian di bulan Oktober akan kita laksanakan untuk Olimpiade Bahasa Inggris tingkat provinsi. Kemudian di November itu adalah puncak yang kegiatan dilakukan secara offline. Jadi untuk para pemenang, kami berharap bisa hadir ke Jakarta gitu ya, karena memang puncak kegiatan IEF itu akan diselenggarakan tanggal 14 dan 15 November di Gedung A Kemendikbudrismen. Nah, eh, kenapa diharapkan hadir? Karena kalau untuk peserta yang tidak bisa hadir, kami anggap mundur gitu ya, akan digantikan dengan peserta yang apa namanya yang bisa hadir atau di bawahnya. Jadi besar harapan kami teman-teman bisa membantu keberlangsungan dan kelancaran kegiatan kami gitu ya, dan bisa manfaatkan ajang tryout ini. Jadi silahkan ajak mungkin sekolah-sekolah yang belum bergabung pada apa TO ini untuk bisa bergabung, karena memang ini adalah persiapan menuju ke Olimpiade gitu ya.
secara kisi-kisi pun tidak berbeda jauh gitu ya. Jadi bisa buat ajang pembelajaran ya. Semoga kegiatan TO ini membawa manfaat buat teman-teman untuk bisa menyiapkan lebih dini untuk persiapan Olimpiade kita dan semoga Allah berikan kemudahan gitu ya. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman koperasi dan timnya bisa menyelenggarakan kegiatan TO ini dan semoga Allah mudahkan kegiatan TO kita tanggal 29 nanti. Ya, mungkin itu yang bisa saya berikan. Selamat menyiapkan tryout dan juga Olimpiade, Bapak Ibu. Semoga bisa eh, menjadi perwakilan untuk tingkat nasional. Sampai bertemu nanti ya di Jakarta, insya Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wirda. Alhamdulillah kita tadi berikan arahan dan juga sambutan dari Bu Wirda ya. PIC atau PJ untuk Olimpiade sebagai ajang untuk kita semua bisa mengasah anak-anak kita untuk berkompetisi dan membangun kepercayaan diri. Dan sebagai informasi ya Bu Wirda, Olimpiade Bahasa Inggris ini termasuk Olimpiade IPS yang ada di IF itu bintangnya udah bintang 3. Kalau Ya, mau di tentara sih sudah udah Majen. terkurasi ya. Ya, Ya, terkurasi di Puspresnas. Ya. Nah, mengapa kita TO-nya diadakan? Ya, biar teman-teman pede bahwa saya di lomba nanti akan menang lah, begitulah. Ya, jadi amin. sebagai informasi begitu ya, Bu. Puspresnas jadi Ya, bintang 3 sudah Majen. Mudah-mudahan tahun ini katanya informasinya boleh mau bintang berapa, Bu? Bintang 5 apa bintang 4 nih, Bu? bintang 5. Bintang Bintang 5, 5. insya Allah. Mudah-mudahan yang tahun ini Mudah-mudahan ya. bisa bintang 4 atau bintang 5. Jadi ini ajang buat anak-anak kita untuk bisa berprestasi. Baik, langsung saja kita akan ke technical meetingnya. Nanti saya akan dibantu oleh tim dari JCT Edu ya. Tapi sebelumnya kita akan sampaikan terkait tentang secara umumnya dulu ya. Secara umum eh, pelaksanaan pelaksanaan tryout ini sudah terbuka oleh teman-teman semua. Ya, sudah, Pak Mutar. Baik, terima kasih. Eh, ini nanti akan kami share di grup ini dan teman-teman bisa melihat, bisa menanyakan dan saya mohon maaf tidak saya share dulu terlebih dahulu kayak tadi ada beberapa poin nanti bisa didiskusikan kan kita titik temunya di technical meeting ini. Pertama, Juknis Tryout Olimpiade Bahasa Inggris IEF 2026. Kenapa ada IEF 2026? Karena memang awalnya kita ingin TO ini untuk mempersiapkan anak-anak kita ke Olimpiade IEF 2026. Jadi awalnya dari sana. Kemudian berkembang bahwasanya kita ingin memberikan peluang bagi tadi Bu Wirda tadi memberikan arahannya, memberikan peluang pada anak-anak kita untuk ikut berpartisipasi tidak dibatasi. Jadi ini silakan mau kelas 4 sampai kelas 6 diikutkan semua, dari kelas 7 sampai 9 diikutkan semua, dari kelas 11 sampai kelas 10 sampai 12 diikutkan semua, silahkan. Walaupun nanti pada ujungnya pas olimpiadanya mungkin hanya beberapa oke deh yang di sekolahnya 10 orang dikirim, 15 orang dikirim, 20 orang dikirim, silahkan. Seperti itu. Jadi ini kita memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk menyongsong Olimpiade IEF 2026. Selanjutnya adalah Bapak Ibu semua, ini adalah ketentuan umumnya. Jadi kita adalah CBT ya, Computer Based Test, yaitu ujian dikerjakan menggunakan komputer atau laptop atau smartphone. Jadi ini nanti dijelaskan juga boleh pakai PC, boleh pakai laptop, boleh pakai smartphone. Jadi ini memungkinkan untuk di daerah-daerah atau wilayah-wilayah untuk bisa menggunakan. Kalau sekolahnya tidak ada PC yang nggak lengkap, ya anak-anak mungkin diarahkan menggunakan smartphone dipinjamkan oleh orang tua untuk hadir ke sekolah dan dapat bisa ujian. Nanti teknisnya, secara teknis CBT-nya nanti ada tim dari JCT Edu ya. Yang kedua, peserta adalah yang terdaftar dan memperoleh akses akun, begitu kan? Makanya tadi saya berharap bahwasanya sekolah-sekolah itu mendaftarkan secara kolektif, begitu kan? Tapi nanti kita ada beberapa sekolah yang mendaftarkan satu orang, gitu kan? Mungkin disangkanya mau ujian langsung dan dapat peringkat, gitu kan? Padahal kita hanya memperingatkan untuk TO saja, gitu kan? Kita total sekarang udah 1.600 Bu Wirda, total dari SD, SMP, SMA, yang paling banyak dari SD, begitu kan? Selanjutnya panitia adalah kami dari Koperasi Berkah Usaha Terpadu dibantu oleh JICT Edu sebagai platform Learning Management System. Kemudian ada
Learning Center ya, Kediri, itu yang membuat soal bahasa Inggris. Dan qadarullah Learning Center ini salah satu yang dipercaya oleh Islamic Youth Festival untuk membahas soal yang sama, begitu kan, dengan kisi-kisi yang sama. Nah, kisi-kisinya ini pun sama dari eh, penanggung jawab Islamic Youth Festival untuk Olimpiade Bahasa Inggris. Selanjutnya adalah pengawas adalah petugas yang bertanggung jawab terhadap ketertiban dan integritas pelaksanaan ujian. Jadi pengawas ini kami meminta nanti dari guru-guru yang sekolahnya mendaftarkan keikhlasannya, mohon izin keikhlasannya. Nanti secara teknis nanti disampaikan oleh JSIT Edu ya, bagaimana posisi pengawas dalam CBT ini. Selanjutnya, sistem CPT mencatat jawaban, waktu pengerjaan, dan data hasil ujian sesuai konfigurasi platform. Jadi kami akan menyimpan, mencatat jawaban dari peserta. Selanjutnya adalah waktu pengerjaan atau durasi. Nanti dia dalam penilaian itu akan mempengaruhi ranking. Jadi kita bukan pemenang ya, tapi ranking. Selanjutnya tujuan dan prinsip lomba. A. Tujuan meningkatkan kemampuan bahasa Inggris peserta. Yang kedua, mengembangkan kompetensi vocabulary, grammar, reading komprehensif, dan listening komprehensif. Untuk listening mungkin kita tidak ujikan sekarang ya Bu. Kita hanya sampai ketiga, vocab, grammar, sama reading. Jadi untuk listening nanti insya Allah mungkin ke depan Kalau misalkan kita versi EMA nanti jadi berarti. listeningnya. Tanda tangan. Gitu. Baik, selanjutnya adalah mendorong budaya prestasi, percaya diri, disiplin, dan sportif. Nah, ini yang kami ingin harapkan dihasilkan dari TO ini. Kenapa kami berharap sekolah bisa memasukkan sebanyak-banyaknya siswa? Karena kita ingin memberikan kesempatan yang sama, bukan hanya siswa yang mungkin secara potensi bahasa Inggrisnya bagus, tapi di saat yang sama kita memberikan kesempatan kepada semua peserta, semua siswa yang ada di Indonesia, itu untuk bisa ikut serta dalam TO ini. Apa yang kita ingin dorong adalah budaya berprestasi. Jadi anak-anak punya kesempatan yang sama untuk berprestasi. Mungkin kalau dalam hasil dia mungkin urutan ke berapa. Tapi kita harapkan dia, oh saya berprestasi urutan 400 dari 4.000 begitu kan. Tapi di saat sama dia membangun kepercayaan diri. Jadi kadang anak-anak kita ini kan bukan tidak mau berprestasi, mungkin ada potensi yang terpendam, dia menonjol di sekolah, tapi yang sama ketika kita teskan mungkin dia akan terbangun kepercayaan diri. Jadi kesempatan. Ya kalau dalam lomba apa, kalau dalam kalau kita dalam pelatihan, kalau kita sering anak itu dilatih, maka dilatih terus walaupun dia kalah, dilatih terus dia kalah, tapi dia berani maju. Mungkin di saat yang sama titik keberapa dia akan berprestasi. Kenapa? Karena kepercayaan diri dia dalam menjawab soal-soal dalam situasi tekanan ketika waktu yang terus bertambah itu dia akan terbiasa. Selanjutnya adalah disiplin, karena kita ada timernya, ada waktunya pun, kita ada disiplinnya juga, dan sportif. Bahwasanya memang ketika kita ada sebuah lomba, ada sebuah TO, ya kalau ada 10 ya tentu saja ada peringkatnya 1 sampai 10 dan menerima semua hasil dari ujiannya atau tes tersebut. Jadi kita ingin bangun anak-anak untuk terbangun budaya sportif. Selanjutnya adalah memberikan pengalaman. Nah, ini yang paling mahal adalah pengalaman, Bapak Ibu semua. Jadi anak-anak kita jangan sampai dia tidak berani mencoba untuk ikut TO ini. Ini kan baru TO, masa nggak berani? Jadi, dan ini se-Indonesia ya, Bapak Ibu semua, bukan hanya se-Jawa Barat, bukan se-DKI, tapi se-Indonesia. Jadi berikan mereka kesempatan untuk mengalami namanya lomba atau kompetensi atau namanya tryout. Begitu. Mudah-mudahan ketika mereka mengalami, mereka punya ya tadi ke atas terbangun kepercayaan diri di anak-anak kita. Selanjutnya adalah menghasilkan pemetaan kemampuan bahasa Inggris peserta secara terukur. Nanti hasilnya kami akan berikan kepada sekolah atau PSI sekolah hasil dari anak-anak kita peringkatnya dari peringkat senasional. Dan ini harapannya tentu saja buat sekolah bisa mengukur, menghasilkan pemetaan kemampuan anak-anak dan pada ujungnya karena IF ini sebagai mungkin saya dapat bocoran juga IF ini akan dilakukan setiap tahun ini akan menyiapkan lagi anak-anak kita di mana kekurangannya sekolah itu kekurangan dari proses pembelajaran dan segala macamnya. Jadi ini adalah input yang luar biasa.
Dan yang terakhir tentu saja ajang persiapan ya, Lomba Olimpiade Bahasa Inggris IEF 2026. Jadi TO ini adalah tadi judulnya juga TO Olimpiade Bahasa Inggris IEF 2026, tentu saja harapannya adalah peserta yang nanti ikut di IEF ini bisa ikut di TO ini. Karena nanti basisnya pertama kisi-kisinya itu sama, pembuat soalnya pun alhamdulillah pun sama. Yang ketiga platform yang digunakan yaitu JCT Edu pun sama. Jadi platform nanti di ujian apa di lomba IEF pun itu menggunakan platform JSIT Edu. Jadi akhirnya anak-anak sudah tidak grogi lagi bagaimana membangun ke akun karena Bapak Ibu semua menjadi perhatian catatan nih. Kadang secara non teknis itu mempengaruhi anak-anak ketika masuk akunnya susah, dia udah grogi, mungkin apa pengetahuan dia tentang bahasa Inggrisnya bisa apa tercerai. Artinya konsentrasi dia buyar hanya gara-gara non teknis. Masuk akun salah terus, passwordnya salah terus, atau platformnya yang dia nggak terbiasa sehingga dia agak agak kesulitan gitu untuk semungkin jawabannya dia bisa, tapi gara-gara non teknis akhirnya dia tidak bisa. Nah, harapannya adalah TO ini membangun tadi ke apa non teknis itu sudah tidak terjadi lagi. Selanjutnya adalah ini prinsip pelaksanaannya objektif, adil, transparan, akuntabel, sportif, aman secara digital, ramah teknologi. Bab 3 peserta dan kategori. Nah, ini peserta kita dari SD untuk materinya vocab dan translation, grammar, structure, reading, general knowledge. Nah, itu sama ya untuk SD, SMP, SMA. Waktu pengerjaannya 90 menit, 60 soal. Ini belum ada perubahan. Mungkin kalau di IF 50 apa 60 Bu Wirda? Boleh spill. 60 menit 50 soal. 60 menit, 50 soal. 60 menit, 50 soal. Nah, sekarang kita mau dirubah nggak nih Bu Wirda? Kita udah eh, Nggak 90 apa-apa, menit Pak. ya. Sesuai ini aja 90 menit aja, nggak apa-apa. Baik, 90 menit. Selanjutnya adalah materi dan bentuk soal. Nah, untuk vocabulary untuk vocab, grammar dan reading itu masing-masing 20 soal dari 60 itu. Bobotnya 33,3%, pilihannya pilihan ganda. Kemudian ini proses pendaftaran, Bapak Ibu semua sudah mengalami ya proses pendaftaran ini. Sebagai informasi, karena kemarin libur ya, tanggal 25 ini, sampai sekarang kita masih buka pendaftaran, tadi juga masih banyak yang daftar Bu Wirda. Begitu kan, jadi kita kalau mau nolak, karena kemarin ada waktu libur ya, jadi kami kasih kesempatan sampai pukul 24.00 hari ini. Terakhir di tanggal 26. Harusnya tanggal 25, tapi kami tadi ada beberapa yang masuk, insya Allah kami masih terima. Tapi nanti platformnya nanti mungkin dari teman-teman JCT Edu ada yang dibedakan untuk yang telat mendaftar di jam 13.30 itu ada platform yang berbeda. Selanjutnya sistem dari mekanisme CBT-nya, nih teman-teman semua udah bisa lihat ya. Nanti sistem mekanisme CBT-nya nanti akan dijelaskan oleh teman-teman dari JCT Edu sebagai platform penyedianya. Selanjutnya adalah ini perangkat ya. Tadi sudah sampaikan perangkatnya laptop, PC, smartphone yang berfungsi normal, browser yang kompatibel dan platform CBT. Jadi insya Allah ini nggak berat karena pakai website ya. Kemudian koneksi internet stabil. Nah ini untuk sekolah kami sarankan kalau dia banyak jangan pakai WiFi. Jadi kita pernah mengalami kalau pakai WiFi itu karena tersedot ya, jadi nanti ada ada apa koneksi yang kurang stabil. Jadi kami berharap justru anak-anak bawa smartphone, pakai apa isi data dulu masing-masing, jadi dibebankan ke peserta untuk bisa ikut ujian. Pinjamkan dulu oleh orang tuanya mungkin, nanti orang tuanya ngawasin datang saat ujian nggak jadi masalah, begitu kan. Kemudian baterai perangkat mencukupi ya untuk 90 menit, jadi dipastikan. Nah, ini persiapan teknisnya, peserta wajib mengikuti simulasi, technical meeting. Nanti insya Allah kita ada jadwal ya, biar teman-teman peserta ini bisa bukan hanya Bapak Ibu gurunya atau pengawasnya yang hadir hari ini yang tahu tentang apa bagaimana CBT-nya, tapi di saat yang sama kami akan kasih waktu mereka anak-anak kita, peserta kita untuk bisa
merasakan menguji platformnya gitu, bisa masuk ke akunnya dan bisa nanti pas hari hanya sudah tidak ada problem lagi masuk akun, salah password dan segala macamnya. Nah, untuk pengawas kami mohon untuk sekolah yang mengadakan ujian atau TO, kami nanti di setiap kelasnya kami mohon untuk membuka device Zoom ya, Zoom secara online sehingga kami dari pusat bisa mengetahui kondisi ketika waktu ujian. Begitu kan. Jadi kami mohon izin nanti Zoom-nya kami akan share ke teman-teman pengawas untuk silakan bisa dibukakan Zoom-nya dan secara online selama 90 menit kami bisa mengawasi. Nah, untuk yang menggunakan identitas yang sama, untuk pakaian, kami karena ini hari Sabtu, kami tidak mewajibkan dia pakai seragam apa tidak. Silahkan seragamnya atau pakai baju bebas dipersilahkan. Karena secara identitas kami identitasnya dari username dan Ojo, password. dialihkan. Ini baru masuk ada. Dari Dialihkan. username dan password. Belum Jadi lagi di sini. teman-teman aman saja. Jadi username. Jadi makanya kemarin ada yang tanya emailnya anak-anak tuh sama nggak dan email sekolah? Tidak. Emailnya anak-anak tuh harus emailnya anak-anak gitu kan. Bukan emailnya guru, bukan emailnya sekolah. Tapi email ini boleh dummy. Apa itu dummy itu? Ya email-emailan lah kalau bahasanya. Dia hanya dipakai buat username saja. Begitu username untuk masuk ke ketika mau ujian ke akun. Nanti passwordnya Bapak Ibu semua, insya Allah setelah tanggal 24 besok insya Allah dikirim secara bertahap oleh tim IT kami, oleh tim JICT Edu ke Bapak Ibu sebagai guru atau pengawas di sekolahnya masing-masing. Nah, jadi kami akan kirimkan passwordnya. Jadi username-nya adalah dasarnya adalah email. Nanti kalau ada yang sama apa yang emailnya agak agak apa kurang ya masih sama, nanti kami akan hubungi oleh tim kami agar emailnya dirubah atau kami akan merubah secara generate agar teman-teman bisa mengerjakan. Jadi mohon izin nanti untuk guru-guru pendamping atau pengawas bisa membantu mendistribusikan kepada peserta yang ikut ujian, ikut TO di tanggal 29. Kemudian adalah ini tata tertib, mungkin secara umum ya tata tertib. Nah, sistem penilaian ini tata tertib ya, peserta wajib hadir login sesuai jadwal. Peserta wajib mengerjakan sendiri tanpa bantuan orang lain. Dilarang membuka aplikasi, tab, situs, mesin pencari. Di 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 JCT Edu kedetek ya Bapak Ibu semua. Kedetek kalau dia buka browser baru. Nanti kita kedetek berapa kali. Kemarin kita sepakati mau dikunci dari dari kita, tapi kita akan delay. Tapi kita nggak jadi, kita hanya delaykan saja. Nah, pengawas nanti itu bisa kalau udah ini sering banget nih sampai 30 kali gitu atau 10 kali sebenarnya di sistem kita bisa mau 3 kali 4 kali bisa lockdown sendiri. Jadi dia nggak bisa mengerjakan anak kita bisa peserta nggak bisa mengerjakan kalau dia buka browser sampai ini. Tapi untuk saat ini kita hanya akan ada delay. Nanti kesepakatannya untuk sekarang tuh delay. Jadi kalau dia ketahuan buka browser maka akan muncul pop up. Nanti ketika pop up itu akan ada delay berapa detik dia tidak bisa mengerjakan. Kemudian baru setelah sekian detik dia akan bisa mengerjakan lagi ke halaman selanjutnya. Begitu. Jadi ini agar kita fair ya, Bapak Ibu semua, anak-anak kita juga kita belajar untuk sportif, tidak bisa membuka browser di laptop maupun di HP tersebut. Jadi otomatis aplikasi kita, website kita JCT Edu udah membaca itu semua. Seperti itu. Dilarang memotret, merekam, menyebarkan, memperjualbelikan soal, dilarang memberikan atau menerima jawaban dari peserta lain. Peserta wajib mengikuti instruksi pengawas atau panitia. Pelanggaran berat dapat diartikan pembatalan hasil atau diskualifikasi. Diskualifikasi bisa catatan kita atau langsung oleh pengawas. Nanti mungkin secara teknis JCT2 akan mengajarin gimana sih pengawas kalau mau take down atau lockdown. Jadi dari pusat kita memang kemarin kita diskusi kita di take down otomatis enggak kami memberikan kesempatan, tapi akan menjadi catatan panitia. Catatan panitia. Tapi kalau misalnya dari pengawas itu sangat memungkinkan untuk di take down ya bisa di take down. Jadi anak tersebut tidak bisa memberikan apa menyelesaikan jawaban apa menyelesaikan soal apa soalnya gitu kan. Seperti itu. Kemudian ini sistem penilaian, jawaban benar 1 poin, jawaban salah dan jawaban yang tidak menjawab itu 0 poin. Nilai yang tersimpan pada sistem menjadi salah satu dasar penetapan peringkat. Nanti itu hanya salah satu dasar ya, dasar yang kedua nanti di penjelasan selanjutnya. Penentuan peringkat.
Peringkat ditentukan berdasarkan nilai akhir tertinggi. Jika terdapat nilai yang sama, tiebreakernya dapat menggunakan waktu penyelesaian tercepat, durasi waktu. Contoh, ada anak-anak kita, kan kita ada 60 soal. 60 soal itu dijawab semua oleh anak-anak, ada 5 orang anak atau 2 orang anak lah, 60 semua. Tapi yang satu durasinya dibutuhkan hanya yang satu 90 menit, yang keduanya misalkan dia 89 menit. Maka peringkat satu adalah yang 89 menit. Sama-sama 60 tapi dia di 89 menit. Jadi durasi ini mempengaruhi. Begitu kan. Kemudian apabila ada yang sama banyak maka panitia nanti akan menyusun berdasarkan berdasarkan yang lainnya gitu kan. Misalkan ada mungkin soal tertentu yang nanti kesepakati oleh panitia di soal keberapa dia akan menjadi patokan untuk peringkat. Seperti itu. Selanjutnya penanganan kendala teknis. Secara umum sebenarnya kendala teknis nanti tim JCT Edu akan membersamain kita saat saat TO nanti secara teknis Mas Teguh ya eh, yang akan mendampingi kita. Tapi secara umum seperti seperti ini ya. Jadi secara umum nanti kami share ya. Nah, kemudian Bapak Ibu semua nanti tiap anak itu beda-beda ya. Jadi soal satunya belum tentu sama dengan soal anak yang kedua, karena nanti diacak oleh platform diacak. Jadi tiba-tiba ada anak nanya nomor satu seperti apa Bu Guru? Nggak bisa karena nomor satunya anak yang A sama yang B bisa kemungkinan berbeda soalnya. Bisa karena kita acak gitu kan. Jadi soalnya bisa berbeda, begitu kan. Kemudian Bapak Ibu semua, ini mungkin pengawasan dan integritas. Nah, untuk penghargaan, kami hanya kasih peringkat satu dan peringkat dua ya, bukan juara satu, juara peringkat satu dan peringkat dua. Jadi total yang di saya kami maksudkan 1,5 juta itu adalah untuk jenjang SD, SMP, SMA totalnya. Nanti untuk nilainya kami akan susulkan kembali ke, ke saat pengumuman peringkat satu dan dua. Kenapa nggak jual peringkat ketiga? Ya, insya Allah biar penghargaannya lebih besar gitu ya. Nah, ini uang pembinaan ini dari sponsor kami, dari koperasi, kemudian dari JCT Edu, dari Learning Center Kediri, dan juga dari IEF gitu kan. Nah, untuk e-sertifikatnya itu semua peserta akan dapat. Nanti semuanya tinggal download saja di aplikasi kita di JCT Edu di akunnya. Nanti mungkin di tim JCT Edu yang akan menjelaskannya di akunnya siapa, apakah dari guru atau akunnya peserta. Jadi insya Allah itu udah otomatis tinggal di download saja. Nah, untuk jadwal pelaksanaannya, pendaftaran 22 sampai 25, ada perpanjang sampai 26 Agustus 2026. Kemudian verifikasi peserta ini tadi kita udah verifikasi karena ada penambahan, jadi kemungkinan besok kita masih verifikasi peserta karena ada yang double ya. Ada yang double ya gak jadi masalah karena kita pakainya kolektif gitu kan. Kemudian technical meeting hari ini kita tanggal 26 Agustus, simulasi CBT-nya tanggal 29. Maaf, ini harusnya simulasi CPT itu tanggal 28 nih. Mohon maaf. Bapak Ibu semua ini simulasi CPT itu tanggal 28 Agustus. Itu hari Jumat. Nah, nanti eh, ini nggak perlu serempak. Jadi kita hanya kasih waktu di tanggal 28. Nanti tim JCT Edu nanti kita kasih umumkan. Silakan bisa diakses oleh anak-anak kita. Begitu kan. Tapi kita kasih waktu di rentang waktu tertentu di tanggal 28. Tolong Bapak Ibu semua diralat ya tanggal untuk simulasi CBT di tanggal 28 kemungkinan besar sore ya insya Allah. Jadi itu silahkan masing-masing bisa mengakses username, akun dan username-nya masing-masing. Dan anak-anak bisa mencoba, oh ini ya masuknya ke sini, oh seperti itu. Selanjutnya adalah pelaksanaan lomba tanggal 29 jam 9 sampai jam 11 menit. Kita ada prakondisi ya, prakondisi di jam 9 itu. Tapi peserta sebelum jam 9 sudah masuk ke sistem kita, akun, sehingga tidak ada lagi kendala. Kita mulai 30 menit ya, tadi disampaikan di atas tuh 30 menit sebelum jamnya peserta sudah bisa masuk ke akunnya masing-masing. Jadi mudah-mudahan sudah tidak ada kendala lagi. Selanjutnya lah verifikasi hasil. Kami di tanggal 29 sudah verifikasi hasil. Nanti JCT Edu akan menjelaskan kenapa kok
harus ada verifikasi karena kita ada klaster-klaster yang akan di apa tiap klaster ada hasilnya dan setiap hasil itu akan kita kumpulkan secara nasional. Kemudian pengumuman peringkat di tanggal 4 September. Jadi ustazah-ustazah, Bapak Ibu semua, sebenarnya kita secara CBT sudah ada hasil, begitu. Sudah ada hasil. Nah, tapi kan tadi ada kondisi-kondisi, ada yang nilainya sama, kemudian waktunya sama. Nah, itu kita akan diskusikan untuk pemeringkatan, begitu kan? Untuk pemeringkatan. Seperti itu. Nah, itu kita mungkin mohon izin untuk agak sedikit lama ya untuk pemeringkatan ini karena kita harus koordinasikan termasuk mungkin ada dasar yang harus kita kenapa kita ada poin yang ketiga dasar yang ketiga misalkan soal nomor berapa yang itu kalau anak-anak nilainya bagus ya dia akan dapat nilai atau seperti apa. Nah, itu kami minta spare waktu untuk sampai ke pengumuman. Di saat yang sama, pembahasan soal bersama Learning Center Kediri itu tanggal 4 juga di hari Jumat pukul 13. Pukul 13.30 2 jam. Kita 2 jam baik SD, SMP, SMA nanti kita dirumkan eh, masing-masing akan punya mentornya masing-masing akan membahas soal TO ini. Dari soal TO kita ada waktu 2 jam dari jam 13 sampai jam 15 sore. Nah, itu mungkin dan ini harapannya anak-anak kita peserta-peserta ini bisa ikut gitu kan. Dan kok nggak bisa di hari Sabtu ya? Karena kita udah ke teman-teman di learning kemudian belum agak lumayan udah ada jadwal, jadi kita dikasih spare di hari Jumat. Sebenarnya di hari Senin bisa, di hari Senin dari jam 9 sampai jam 15, tapi kalau hari Senin khawatirnya teman-teman anak-anak lagi proses pembelajaran, maka kita coba spare di hari Jumat. Mudah-mudahan mungkin bisa dapat izin ya dari orang dari kepala sekolah atau guru untuk bisa menyaksikan atau melihat belajar untuk pembahasan soal di TO ini. Mudah-mudahan itu akan menjadi semangat, inspirasi dan juga pembelajaran buat anak-anak kita untuk persiapan lombanya. Itu mungkin dan ini adalah penutup dan kontak panitia bisa Bapak Ibu semua ustaz saja bisa menghubungi saya di 0813 1991 3226 yang selama ini Bapak Ibu semua sudah selama ini udah kontak dengan saya gitu kan dan juga ada tim saya dari Mbak Fitri ya. Nanti saya tambahkan nomor kontaknya ada Mbak Fitriani nanti saya masukkan lagi nomor kontaknya. Kemudian ini website kami di koperasi kalau Bapak Ibu semua koperasi JSIT ya di sini. Kemudian website platform CBT-nya di jctedu.id. Itu saja mungkin dari saya, mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau tanyakan, tapi sebelum ke sana, mohon izin kami persilakan teman-teman dari JCT Edu untuk bisa share ya, untuk dapat share dan memberikan informasi tentang CBT-nya, tentang platform yang akan dipakai. Kepada Mas Teguh dan tim kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Mukhtar. Saya izin langsung share screen saja. Mas Teguh. Aduh, Mas Teguh. Oke, mohon izin Pak, boleh di Iya. low. Oke. Udah, Mas? Sudah Pak? Oke, bentar. Oke. Sebelum saya masuk ke aplikasi, mungkin saya jelaskan sekilas dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya kecil Assalamualaikum. kali, Ustadz. Tak tolong suaranya. Oke, sebentar, mohon izin. Ini Bang Henry ya. Bang Henry, kalau tim IT emang pelan-pelan suaranya, Bang. Oh Oke, iya ya. eh, Orang bagaimana kalau Jawa ya. sekarang, Bapak Ibu? Tes sudah cukup terdengar? Sudah. Kelas. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Baik, untuk yang akan kami sampaikan di kesempatan kali ini adalah untuk tampilan atau cara akses ya dari eh, role atau user sebagai guru di aplikasi atau di sistem.
Nah, nanti Bapak Ibu yang sebagai guru, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Mutar tadi, bahwa nanti besok ya, di range besok itu akan di-share akun untuk login ke dalam sistem. Nanti tahapannya setelah dapat lalu bisa melakukan login, nanti di sini Bapak Ibu bisa melihat ke mode admin. Di sini ada tampilan mode admin di sebelah kanan. Nanti akan masuk ke tampilan seperti ini dan di mana nanti tampilan program yang atau ujian yang tampil hanya ujian yang memang sudah di assign gitu ya istilahnya ke Bapak Ibu semua. Jadi contoh misalkan Bapak Ibu dari sekolah A, maka yang tampil di sini adalah hanya sekolah A. Seperti itu. Nah, nanti di situ Bapak Ibu bisa melakukan beberapa aktivitas seperti memantau jalannya pengisian ujian, lalu kemudian pengawasan proctoring ya atau pengawasan ujian seperti aktivitas yang mencurigakan, misalkan pindah tab, kemudian pindah aplikasi dan sebagainya itu kami catat di sistem dan itu juga bisa dipantau bersama oleh guru-guru. Nah, untuk pembagian programnya itu sendiri, eh, karena ini cukup banyak, jadi nanti kami akan bagi menjadi pertama menjadi dua kategori atau dua tipe. Jadi yang pertama yang partisipannya lebih dari 15 siswa itu nanti akan dibuatkan satu program tersendiri, satu program ujian, sedangkan yang kurang dari 15 itu akan digabung gitu ya, digabung dalam satu provinsi yang sama. Jadi kami kelompokkan lagi menjadi per provinsi dan per jenjang gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin kalau nanti di dalamnya terlihat ada oh ini ada siswa dari sekolah lain ya berarti itu tandanya partisipan dari sekolah tersebut memang digabung ke dalam satu program seperti itu. Nah, untuk jelasnya mungkin langsung kita akan langsung buka di sisi aplikasinya agar Bapak Ibu langsung terbayang ya. Saya coba ganti share screen dulu sebentar. Oke, dari login dari. Oke, ini tampilan awal eh, ketika Bapak Ibu mendapatkan akun, lalu sudah dapat username dan password. Jadi username itu nanti akan menggunakan email yang sudah didaftarkan kemarin ya. Kemudian password nanti kami akan berikan password generate by system. Jadi nanti bisa dipakai itu dulu. Lalu kalau untuk siswanya juga sama, nanti itu juga generate by system. Nah, nanti masuk ke halaman ini, lalu lakukan input email dan password, kemudian login. Hmm, nggak ada. Oke, nanti Bapak Ibu setelah melakukan input email dan password akan masuk ke tampilan awal seperti ini. Nah, jadi nanti di sini dari point of view guru bisa langsung klik di sebelah sini, lalu kemudian masuk ke mode admin.
Nah, kemudian nanti di sini akan tampil menu di sebelah kiri ada manage program namanya. Nah, di sini nanti akan tampil program-program atau istilah kami program ya. Mungkin ini istilahnya ujiannya, ujian per sekolah tadi yang sudah kita kelompokkan. Nanti tinggal kalau nanti point of view Bapak Ibu semua, jadi langsung misalkan Bapak Ibu dari sekolah A, maka yang tampil di sini hanya sekolah A saja. Oke, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita masuk ke dalamnya, oh, ya udah. Hai, makanya cepat. Nah, ini ya tampilannya. Contoh misalkan masuk ke suatu tryout dari sekolah A gitu ya. Nanti dipilih saja masuk. Nah, kalau untuk yang sudah berjalan, nanti statusnya di sini akan terlihat sebagai program berjalan. Jadi nanti selama jalannya ujian itu Bapak Ibu bisa memantau di sini. Nah, di sini pertama di tab daftar ini informasi secara umum ya, general information. Kemudian di sebelah kanannya ada daftar materi, itu adalah materi ujiannya. Nah, di dalam sini kita bisa lihat nanti lihat analitik dan juga lihat pelanggaran. Jadi kalau analitik ini lebih ke eh, soal-soal yang sudah dijawab oleh para siswa nanti, eh, bagaimana statistiknya, bagaimana untuk nomor sekian paling banyak itu menjawab apa dan seterusnya itu bisa dilihat di sini. Kemudian yang satu lagi itu adalah lihat pelanggaran. Nah, pelanggaran ini atau pengawasan aktivitas yang mencurigakan ya, ini nanti karena belum ada, jadi belum ada datanya. Jadi misalkan Bapak Ibu siswa misalkan melakukan pindah aplikasi gitu ya, nah itu nanti akan tercatat di sini terhitung satu gitu. Kalau dia melakukan kedua kali, di sini akan nambah siswa A akan bertambah pelanggarannya menjadi dua. Nah, ini akan menjadi catatan juga buat Bapak Ibu guru untuk sebagai evaluasi gitu ya setelah pelaksanaan. Nah, ini untuk bagian pengawasan di materi. Nah, bisa juga melihat langsung ke bagian daftar siswa. Itu nanti akan kalau siswa yang sudah masuk nanti akan ada di sini. Nah, di dalam sini itu kita bisa lihat juga eh, pengisian dari siswa tersebut per soal gitu ya. Nah, itu bisa dilihat sini. Kalau yang tadi itu lebih ke rangkuman secara keseluruhan, kalau ini langsung ke persiswanya. Nanti akan tampil di sini, di daftar siswa. Nah, kemudian ini untuk menu lainnya mungkin nanti bisa digunakan ya untuk kalau misalkan ada rating dari siswanya itu sendiri dan seterusnya itu bisa. Dan juga nanti kalau mau ada dokumentasi, foto-foto bisa juga dimasukkan di sini. Nah, nanti dari point of view siswa itu juga bisa melihat foto-foto atau ya dokumentasi ya dari jalannya kegiatan tryout di masing-masing lokasi seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk dari tampilan guru. Jadi, Bapak Ibu guru bisa memantau full by system di sini gitu. Nah, untuk tryoutnya ini betul baru bahasa Inggris saja. Ini untuk data contoh ya, mohon maaf, data contoh di technical meeting kali ini aja gitu. Nah, kalau sudah selesai, nah ini contoh kalau yang nanti sudah selesai ujian, waktunya misalkan bisa dilihat setelah hari tanggal 29 gitu ya. Ini bisa dilihat
di di table ini daftar siswa. Tadi kalau dalam proses berjalan itu di tab yang dalam proses. Nah, kalau sudah selesai pindah ke tab selesai. Nah, ini nanti akan terlihat siswa-siswa yang sudah melakukan pengisian ujian, dan di sebelah kanan ini adalah sistem rankingnya. Jadi yang di sebelah kanan ini ada nilai. Kolom nilai itu adalah yang sudah dikerjakan siswa, kemudian durasi pengerjaan ini adalah berapa lama siswa itu melakukan pengerjaan ujian dari awal mulai kerjakan, start kerjakan sampai dengan selesai. Nah, karena tadi waktunya 90 menit ya, jadi maksimal durasi pengerjaan yang akan tampil di sini 90 menit gitu. Bisa juga lebih cepat. Nah, jadi cara mekanisme teknis perhitungannya, jika misalkan ada nilai yang sama seperti ini contohnya, itu akan diambil yang paling tinggi adalah yang lebih cepat gitu. Contoh di 1, 2, 3 ini kebetulan semua nilai 100, nah diambil yang lebih cepat yaitu yang 37 detik kurang lebih seperti itu. Diikuti oleh yang 1 menit dan 2 menit. Nah, nanti untuk nilainya nanti bisa dilihat di sini. Eh, Kalau dilihat dan beri nilai, lalu lihat di sini, klik tombol yang ini, tar koneksinya ya. Nah, nanti bisa terlihat di sini jawaban per soal seperti itu. Nah, ini sambil jawab pertanyaan ya. Kalau untuk di mobile apps ya, kalau untuk di mobile phone maksudnya, ini cara bukanya tetap dibuka di browser. Nanti di dalam browser itu kita ada pilihan untuk install sebagai aplikasi gitu. Jadi kita tidak perlu download ke Play Store atau App Store. Jadi cukup diinstal. Yang muncul. Kami coba tunjukkan nanti tampilan apa yang harus diklik ya ketika ingin coba di mobile apps. Nah, ini seperti ini. Jadi nanti kalau Bapak Ibu buka di browser HP, itu nanti akan tampil tampilan seperti ini, pop up untuk pasang aplikasi. Nah, nanti ketika klik pasang aplikasi itu akan terinstall dan tampil di list aplikasi handphone Bapak Ibu masing-masing seperti itu. Jadi behavior atau apa ya, UI-nya seperti mobile apps, tapi sebenarnya itu sama tampilannya dengan yang ada di web seperti itu. Kalau tidak install, bisa akses di laptop saja itu juga bisa. Atau buka di browser HP sendiri itu juga bisa, sama saja. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu. Sebelum pindah ke point of view siswa, mungkinnya biar sebagai pengetahuan dari ke Bapak Ibu guru juga, mungkin ada pertanyaan sampai. Kak, maaf Kak, boleh bertanya Ya, Kak? silakan, silakan. Maaf Kak, saya baru datang ini Kak ya. Mungkin bisa dijelaskan ini. Saya sebagai guru di sini Kak. Jadi pertanyaan seperti ini. Kalau tadi dijelaskan kan pengawasannya sepertinya ini baik dari sistem atau pengawasan secara manual. Kalau pengawasannya by sistem, apakah bisa pengawasan ini dilakukan tidak di sekolah? Jadi anak-anak mengerjakannya di rumah bukan di sekolah. Seperti itu Kak. Kemudian yang kedua pertanyaannya, tadi kan akan dikirimkan link browser yang akan ngelink ke aplikasi. Itu link browsingnya akan dikirimkan di hari hanya atau bisa dari sekarang? Jadi kita langsung bisa menginstal aplikasinya Kak. Oke.
Oke, terima kasih pertanyaannya. Saya langsung jawab ya. Jadi kalau untuk yang poin pertama mungkin nanti Pak Muhtar ya yang bisa lebih menjelaskan. Tapi dari sistem itu memang bisa dipantau by sistem. Namun seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Muhtar juga di awal, jadi untuk pengawasan secara di lapangannya gitu ya, itu memang harus disediakan satu device lagi yang online Zoom dan on cam, jadi bisa memantau si siswa tersebut gitu sih, eh, apa Bapak. Oh, jadi tetap harus ada pengawasan manual ya. Betul, betul. Untuk memastikan bahwa tidak tidak dibantu, misalkan ada dua oleh orang sebelahnya dan sebagainya. Untuk yang link browsingnya itu apakah Nah, di hari H atau bisa dari oke, sekarang? Karena itu kan nanti kan penginstalan aplikasi ya. Kalau di hari ya. H-nya takutnya memakan waktu atau seperti apa gitu Kak. Ya, kalau untuk pengiriman kita usahakan maksimal di besok. Itu akan dikirim ke email guru yang kemarin sudah mendaftar. Jadi mohon dipastikan juga email dari Bapak Ibu guru memang aktif ya dan dipantau saja untuk besok. Nanti akan kita kirimkan list username dan password untuk Bapak Ibu guru dan juga siswa-siswanya. Nah, untuk aplikasi sendiri tadi mungkin saya sampaikan ulang bahwa ini sebenarnya kan base experience-nya memang di laptop gitu ya, di tampilan web karena lebih luas. Tapi kita tidak menutup juga kalau misalkan mau dilaksanakan di HP itu bisa. Caranya tadi ada tombol akses di browser HP Bapak Ibu, lalu kemudian nanti akan tampil tampilan tadi ya untuk pasang aplikasi. Nah, itu sebenarnya install itu tidak sampai 3 menit mungkin ya, itu bisa langsung terinstall, bahkan tidak sampai 1 menit langsung terinstall dan langsung buka, udah bisa langsung diakses seperti itu. Maaf Pak, tambahan lagi Kak ya. Itu nanti Hmm. kira-kira untuk operasionalnya sulit atau tidak? Ataukah bisa ada simulasi dulu gitu Kak? Jadi penggunaan aplikasi gitu Kak. Kalau di hari H Yes, takutnya anak-anak pada kebingungan gitu. ke siswanya ya, maksudnya apa ya? Ya, siswanya. Ya, itu nanti yang seperti tadi disampaikan tanggal 28 ya kalau tidak salah ya. Oh, ada simulasinya ya? Iya, nanti Oh kita iya iya. kasih waktu di range itu tadi sore hari ya di tanggal 28 itu bisa diakses kalau sudah dapat loginnya kan di hari sebelumnya. Jadi bisa diakses login dan bisa lihat-lihat gitu. Nanti kami juga akan kirimkan panduan dalam bentuk e-flyer gitu ya kurang lebih yang seperti tadi kami showing untuk mempermudah. Baik Kak, terima Ya, kasih. sama-sama. Iya, Kak, izin mau tanya. Iya, silakan. Iya, tadi kan berarti tadi yang sudah ditanyakan kalau itu wajib ke sekolah ya berarti karena ada media Zoom juga untuk memantau anak-anak. Hmm. Lalu apakah tryout ini khusus bahasa Inggris saja atau mapel-mapel yang lain? Ya, untuk saat ini bahasa Inggris aja, Kak. Oh, bahasa Inggris saja. Oke. Iya. Lalu tadi kan install aplikasi ya. Apakah bisa melalui web saja tanpa install aplikasi? Misalnya kan kalau dari sekolah itu ada Chromebook ya. Jadi menggunakan Hmm. Chromebook tanpa Oh, install oke, baik. aplikasi. Bisa, bisa. Tetap Oh, bisa. bisa. Oh, Hmm. ya udah. Oke. Iya, terima kasih, Kak. Sama-sama. Pak, izin bertanya, Pak. Silahkan. Pak, jadi tadi kan saya baru coba ini ya, apa, coba masuk ke JSIT Edu sebagai pembina. Nah, tapi memang di tampilan JSIT Edu-nya itu belum masuk bahasa Inggris gitu ya, Pak. Maaf, suaranya Ketika saya hilang. Bisa dengaran diulang, nggak, Pak, mohon maaf, suaranya? suaranya hilang tadi. Ya, jadi kan saya udah coba masuk ke JSIT Edu. Terus saya Mm-mm. coba cek untuk programnya. Nah, tapi Mm-mm. memang di programnya untuk saat ini belum ada simulasi atau tryout bahasa Inggris gitu ya, Pak ya? Masih kosong ya, Pak? Betul, betul, belum, belum. Oh, Nanti oke. per besok. Dan Karena, ini tuh iya, dan ini tuh nanti untuk guru aja kan ya, Pak ya? Kita bisa memantau menggunakan akun ini dari pekerjaan siswa gitu kan ya, Pak? betul. Ke sistem, ke
ke tampilan ini, cuma tampilannya beda, mohon maaf. Jadi untuk yang tampilan yang sedang di Untuk layar saat guru. ini itu Oh, untuk tampilan guru, sedangkan untuk yang siswa nanti oke. mungkin setelah ini. Baik, nah kemudian yang untuk Ya. siswa Pak, kemarin kan kami daftarkannya itu per email ya, Bu. Emailnya tuh masing-masing gitu, masing-masing siswa. Apakah itu tidak apa-apa atau memang harus dari email satu guru gitu, Pak? Justru itu lebih lebih baik sih karena memang untuk akun loginnya kami ada validasi by sistem itu memang email email tuh harus harus unik gitu ya, artinya tidak boleh sama antara satu sama lain gitu. Nah, kalaupun udah terlanjur kemarin pakai email yang sama itu juga nggak apa-apa, nanti paling kami berikan penanda gitu ya, misalkan email satu email dua kayak gitu sih, supaya bisa tetap Oh, login gitu. oke, baik. Berarti kalau memang anak-anak sudah memiliki email masing-masing tuh nggak apa-apa ya, Pak ya? Nggak apa-apa, justru lebih bagus Oke, sih. aman. Oke, baik. Sama satu lagi, Pak. Jadi kalau misalkan ini terkait dengan peserta, peserta itu kemarin sudah mendaftar tuh, Pak. Sudah mendaftar, namun ternyata di hari H-nya itu berhalangan ikut untuk TO-nya. Kira-kira boleh diganti nggak, Pak? Sampai hari ini. Maksudnya diganti Diganti ganti dengan jadwal peserta atau yang ganti lain. Hah. ganti peserta lain. Iya, Boleh, boleh. heeh. Sih boleh, Pak. Boleh daftar baru aja Kak ininya ke form yang kemarin gitu. Oh, daftar baru semuanya didaftarkan ulang kembali Enggak, gitu cukup ya. satu tambahan Oh, cukup satu satu aja. penggantinya aja. Ya, Oh, oke, oke. Oke. Sama kalau misalkan nanti mengerjakannya menggunakan tablet tanpa harus install aplikasi, tetap masih bisa kan ya, Pak? bisa, bisa, bisa. Oke. Terima kasih banyak, Pak. Iya, sama-sama. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Pak, saya mau nanya untuk teknis pemberian password kepada siswa dan pengawas, itu tuh teknisnya by email atau di WhatsApp group atau seperti apa Pak? Itu aja ya Pak, pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, jadi nanti akan kami kirimkan ke email guru yang kemarin dipakai untuk mendaftar, Pak. Jadi kalau emailnya aktif ya, pastikan email aktif dan besok mungkin dipantau aja di inbox, nanti akan kita kirimkan ke sana. Oke, itu berikut dengan password siswa juga ya Pak? Betul, betul. Oke, oke. Ya, terima kasih Pak. Itu batas waktunya kapan Pak untuk pemberian itu akses username dan password? Kalau untuk pendaftaran kan ditutup tadi malam ini ya, berarti nanti besok maksimal besok sore atau Jumat pagi itu paling maksimal untuk semua terkirim sih. Maksimal Jumat pagi berarti ya Pak? Iya, betul, Oke, betul. oke. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya, Pak, apakah masih bisa mendaftarkan siswa tambahan untuk tryout ini hari ini? Bisa, Pak. Iya, bisa, Bu. Oh, masih bisa ya. Oke, terima Ya, kasih. Izin tanya boleh? ya silakan. Eh, kan saya baru tahu kalau ternyata nih di sini ada peran guru untuk kemudian masuk untuk apa namanya memantau gitu ya. Bagaimana jika misalkan gurunya tidak bisa berhalangan untuk hadir misalkan untuk buka webnya, untuk mantau dan segala macam. Apakah pelaksanaan tryout tetap bisa dilaksanakan oleh siswanya saja? Ya, tetap bisa, Bu. Untuk aksesnya kan sebenarnya bisa diakses kapanpun ya, selama sudah punya akun loginnya nanti ya. Jadi kalau mau dipantau setelahnya itu juga bisa. Oh iya baik, terima kasih. Ya, oke, mungkin izin kami lanjutkan ke point of view siswa ya, Bapak Ibu ya. Jadi Sebelum supaya lanjut, Pak, terbayang. boleh izin bertanya, Pak? Oh iya, silakan, silakan. Oke, ini saya coba daftarkan peserta untuk Hmm. tambahan. Ternyata tingkat atau pilihan kelasnya nggak muncul, Pak. Ini Bapak akses lewat mobile ya? Lewat ini, Lewat lewat HP? laptop. Lewat laptop? Iya, Saya sudah kirim template-nya, Mbak. ya. Jadi sudah diisi NISN, nama siswa, email, tapi tingkat pilihan kelasnya nggak muncul. Pak, Pak Ali, itu ada template, nanti manual ke kita karena sudah ditutup, Pak.
Oke, nggih. Siap. Nanti kami daftarkan di belakang karena tadi kan kita sepakati di 13.30 ya Pak Teguh ya. Oke, nggih. Ya, Siap. Terima kasih. dimasukin ya Pak, langsung WA saya aja Terima Pak kasih. atau di grup Nggih. untuk yang nambah maupun yang mau daftar. Saya Pak Mohon izin izin. bertanya. Iya, silakan. Kalau saya Pak izin bertanya. Silakan, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan kisi-kisi soalnya Pak dari yang grade 4 sampai dengan yang grade 6? Apakah bisa di-share kisi-kisinya? Kira-kira dari materi apa sampai mana untuk yang kelas 4, kelas 5, dan kelas 6? Mungkin bisa di-share lewat grup, Pak. Oke, mungkin Pak Mutar ya, Pak. Silakan, Pak. Untuk kisi-kisi sudah ada di website jctedu.id. Di situ ada kisi-kisi tryout, Bu. Ibu bisa akses di sana, ada yang berbahasa Inggris, ada yang berbahasa Indonesia. Oh, iya. Ya, baik Pak, terima kasih. Sama-sama, Bu. Pak, mohon izin bertanya Ada sebentar. di bagian sini ya, Bapak atau Ibu tadi ya. Nanti bisa cek di sini. Jadi Bapak, akses ke jctedu.id, lalu klik kisi-kisi yang tadi, yang di menu atas. Nah, ini. Ya, silakan Ibu tadi. oh ya, mohon maaf Pak. Kemarin itu saya kan daftarin ke anak-anak, daftarin sekolah saya. Nah, namun pas saya klik untuk yang sekolah JSIT, itu tuh nama sekolahnya tuh nggak muncul. Jadi akhirnya karena terakhir kemarin tanggal 25, jadi saya mendaftarkan sekolah saya itu di luar JSIT. Sebenarnya berarti sekolah kami masih masuk di sekolah JSIT. Kayak itu apakah bermasalah Pak? Itu masih aman sih. Kalau Oh, boleh nggak tahu apa-apa ya. nama sekolahnya apa, Ibu? SMA ITA Salam. Oh, SMA ITA Salam. Aman, Ya, Bu, ternyata karena database kita memang baru data. 2024, jadi aman. Nanti Ibu Oh cek iya. saja. Betul. Oke, baik. Terima kasih ya Pak ya. Sama-sama, Ya, Bu. sama-sama. Izin bertanya, Pak. Silakan, Bu Ya, Ayu. silakan. Oke. Ini bagaimana? Itu tadi waktu mulainya jam 9 WIB ya? Betul. Nah, semisal nih ada anak yang terlambat karena kendala teknis atau karena kendala jaringan dan lain-lain, itu bagaimana waktunya? Dia apakah akan kereset sampai 90 menit atau memang dia terlambat dihitungnya? Oke. Kalau sebentar ya. Ya, kalau untuk waktu sih kita karena ini sudah di set by system ya Ibu, jadi itu akan mulai sesuai dengan yang sudah kita setting, yaitu jam 9 sampai dengan jam 11 gitu ya. Nanti untuk kalau misalkan ada kendala mungkin bisa diinfo ke tim JSIT gitu ya, untuk apakah kebijakannya akan diundur atau seperti apa sih. Mungkin Pak Muhtar bisa menambahkan, Pak. Baik, Ibu, untuk kita kan ada rank jam 9 sampai jam 11 dan waktu kita itu hampir 120 menit ya, Bu ya. Jadi dari 120 menit itu kita waktu kan hanya 90 menit kita pakai untuk tes. Nah, kemudian tentang durasi. Jadi ketika anak masuk ke akun itu dia belum bisa dihitung durasi ya, Pak ya. Dari durasi 90 menit itu ketika dia mulai mengerjakan. Nanti ini kan Pak Teguh belum POV peserta. Jadi ini belum POV peserta. Jadi kita kan durasi itu apa? Apakah mulai jam 9 atau ketika dia mulai klik mengerjakan. Nanti Pak Teguh nanti akan menjelaskan, Bu. Tadi kita baru POV sebagai pengawas atau guru pendamping ujian atau TO. Begitu, Bu? Nah, kemudian menjawab yang kedua tentang apakah ujian itu bisa TO itu bisa di rumah atau di sekolah saja. Sebenarnya kita menghimbau untuk di sekolah sehingga aplikasinya tidak terlalu banyak ya untuk Zoom Meet-nya atau aplikasi Zoom-nya karena kita harus pengawas membantu kami untuk mengonlinekan situasi pelaksanaan selama 90 menit. Nah, bagi di rumah boleh tidak?
Untuk beberapa kasus kami akan berikan izin, tapi dia harus punya 2 device. Device satu adalah device pengerjaannya, yaitu lewat laptop atau pakai pakai Chromebook atau pakai handphone. Satu lagi adalah dia situasi ketika dia mengerjakan. Jadi ada device orang tuanya untuk Zoom online dengan kami. Jadi kita akan pasang Zoom online di setiap tadi sekolah-sekolah penyelenggara dan juga anak yang secara khusus seperti kemarin ada dari Riau ya apa dari Jambi yang Pak kami lagi ada kebakaran hutan tidak memungkinkan sekolah untuk mengadakan TO. Nah kami mungkin pada posisi itu akan mengizinkan TO di sekolah tapi di rumah tapi orang tua harus memfasilitasi untuk mengonlinekan situasi ketika pengerjaannya. Jadi biar kita fair bahwa tidak ada yang membantu anak dalam proses pengerjaannya. Seperti itu, Bu. Jadi itu hanya kami kasih toleransi terhadap situasi-situasi yang memang yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan di sekolah. Tapi tadi ada syaratnya, di sekolah pun ada Zoom-nya, maka ketika pribadi pun harus Zoom, gitu kan. Jadi kami bisa mengetahui kondisi anak-anak ketika peserta ketika mengerjakan tryout ini. Itu mungkin tambahannya. Izin Pak, Silakan, Bu. Ini kami di sekolah itu insya Allah akan mendaftar. Ini kami mendaftar apa ya Pak ya, terlambat ceritanya. Masih bisa nanti sampai jam 12.00 ya Pak ya? Ya, bisa pakai link Excel yang saya kirim di grup ini, Bu. Kalau enggak Oh nanti iya, saya ke masukin nomor juga. WA-nya nanti bagaimana Pak? Ke mana nanti dikirimkannya Pak? Di grup aja, Bu, dikirimkannya. Oh, di grup aja. Oh ya baik. Kami ingin bertanya Pak, ini kami kan ada pesertanya lebih dari 20 siswa. Kemudian perangkat kami sepertinya tidak tersedia untuk 20 siswa gitu. Apakah bisa dibuat 2 sesi atau bagaimana Pak? Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Teguh dan juga disampaikan oleh kami bahwasanya eh, platform kami bisa menggunakan basisnya web, Ibu. Bisa pakai PC tapi ramah terhadap smartphone atau HP. Jadi boleh pakai PC, boleh pakai Chromebook, boleh pakai apa laptop, boleh pakai handphone atau smartphone. Jadi ibu bisa berkoordinasi dengan orang tua murid untuk bisa bekerja sama dalam penyediaan smartphone buat anak-anak termasuk dengan paket datanya. Itu Bu, Bapak, maaf. silakan Pak. Gini Pak, ini terkait dengan pengawasan. Untuk pengawasan itu kan nanti kan ada Zoom-nya. Apakah harus satu ruangan atau boleh 2 ruangan Pak? Terkait dengan Zoom-nya Pak. Zoom-nya dilakukan per ruangan. Jadi dan Bapak jangan takut satu ruangan harus satu meja satu enggak seperti kelas biasa saja karena secara secara sistem kita akan random soalnya, Pak. Jadi secara sistem random soal. Jadi kalaupun satu bangku itu berdua ya enggak jadi masalah. Jadi kita normal saja Bapak tidak usah sampai ketat satu kelas harus 20 tidak. Ya. Silahkan seperti sekolah secara umumnya, cuma bedanya adalah mereka menggunakan laptop, menggunakan smartphone untuk ikut tryout-nya, diawasi melalui guru-guru pengawas dan secara online lewat Zoom. Baik Pak. Pak, izin Pak, berarti misalnya ada 5 siswa satu kelas, berarti device untuk Zoom-nya cuma satu aja nggak masalah ya? Nggak masalah, Pak. Kalau karena 5 ya, jadi kita bisa memantau 5, kecuali tadi yang kasus yang di Jambi atau Riau yang dia melaksanakan di rumah ya berarti satu orang satu device bantuan untuk Zoom pengawasannya, begitu. Jadi orang tua membantu prosesnya, begitu kan? Kan guru, tapi guru akan membantu proses pengawasannya. Jadi tadi sampaikan oleh Pak Teguh di sistem itu nanti ada klaster sekolah ya Pak Teguh ya tadi. Satu lagi ada klaster yang klaster sekolah itu yang 15 orang, minimal 15 dia akan memiliki klaster sendiri yaitu dia masuk ke sekolahnya dia. Nah, kalau yang lu kurang dari 15 kita akan ada klaster provinsi. Jadi misalkan Bapak 5 orang, nah 5 orang itu dikumpulkan. Nah, pengawasnya itu campur, ada pengawas dari yang 5 orang itu sama yang 6 orang yang pengawas yang lainnya. Jadi bisa melihat memantau pelaksanaan se se sewilayah yang tadi ke klaster Jambi klaster provinsi tadi. Jadi begitu Pak.
Kalau yang sekolah tadi yang 15 ke atas, dia pengawasnya dari sekolah tersebut dan klasternya klaster sekolah. Begitu klaster sekolah itu artinya pesertanya hanya sekolahnya dia saja. Tapi kalau yang kurang dari 15, klasternya adalah klaster provinsi, nanti pengawasnya bukan hanya sekolah tersebut, tapi ada guru-guru yang lain yang ikut dalam klaster yang itu. Seperti itu, Pak. Baik, Pak. Bapak, Izin, Pak. Sekali lagi, Pak. Tadi kan saya daftarnya agak terlambat tadi pagi itu. Apa Ya. saya harus ngisi Excel-nya lagi, Pak? Kalau sudah masuk ke website, sudah tidak perlu lagi kecuali yang tadi belum masuk ke website JCT Edu untuk daftar, kami bantu dalam bentuk Excel sehingga Bapak Ibu semua atau ustazah-ustazah bisa kirimkan ke grup ya atau ke saya ke nomor yang sudah ada di flyer ya. Nanti kami akan kirimkan ke tim IT kami ke Pak Teguh gitu kan. Baik, Bapak, Pak. maaf. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Jadi saya memastikan kembali, Pak ya, anak-anak yang pendaftarannya susulan boleh mendaftar lagi, tapi tidak melalui website ya, seperti itu, Pak ya? Yang pendaftaran susulan ya? Betul. Oke, terima kasih, Pak. Izin Pak bertanya. Silakan. Kita kan dari Alfitian Pak. Itu mau bertanya satu sekolah kita ini ada lebih dari 30 orang yang ikut lomba tryout ini, ikut tryout. Jadi apakah itu dipecah jadi beberapa kelas atau gimana ini ya Pak? Atau Silakan bisa Pak. kelas? Silakan Pak, mau Bapak bikin satu kelas boleh, kalau memungkinkan kelasnya, anak peserta nyaman. Mau di satu aula boleh, di satu masjid boleh, nggak jadi masalah Pak. Mau bikin dua kelas silakan. Tapi dari satu ruangan itu maka ada satu pengawas, satu Zoom yang harus disiapkan minimal. Begitu Oke, Pak, minimal. untuk device-nya, Berarti kalau betul. Karena kita berarti akan Pak kalau awasi secara nasional juga. oke. Kalau misalnya dibuat jadi 2 kelas atau 3 kelas berarti ada 3 Zoom Betul, device. ada 3 device untuk Zoom. Zoom-nya kami siapkan nanti pengawas mengaktifkan Zoom itu, jadi kami bisa melihat kondisi ketika pelaksanaan TO di sekolah yang Bapak maksud. Baik, baik. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Bapak izin bertanya, Pak. Pak, Silakan, Bu. Pak, mau bertanya, kami boleh tahu nggak ya Pak update peserta yang sudah terdaftar? Khawatirnya ada peserta dari sekolah kami yang belum terdata. Pak Teguh, bisa dibantu Pak Teguh? Terima Oke. kasih Pak. Kalau boleh tahu ini dari sekolah mana, Bu? Bu? SMP Islam. NF Serang, Bu. Iya, betul. Ya. Dari NFBS Serang, Pak Teguh. Oke. Nurul Fikri, Pak Teguh. Ya. Share aja Bang di grup yang udah terdaftar mana-mana aja sekolahnya gitu. Ya. Jadi semuanya bisa melihat, Pak. Ya, terima Iya kasih Pak Henry. betul. Izin bertanya, Tat. Silakan. Oke. Kemarin kami mau mendaftar via form, cuman ketika saya mau input nama sekolah kami itu tidak sinkron dengan nama-nama yang sudah ada di form. Itu bagaimana ya? Sekolah apa Bu? Nanti biar Pak Teguh bisa bantu. SDIT Buah Hati Cilacap. Pak Teguh SDT Buah Hati Cilacap, di formnya apa Bu yang munculnya Bu? SDIT Buah Hati Jakarta sama SD Buah Hati Padang. Oh ya, baik. Namanya banyak yang sama, cuman ketika kami memasukkan NPSN pun tidak terdetek di formnya itu. Baik. Oke, terima kasih. Matur nuwun. Sami-sami. Ya, kalau yang sudah masuk sih itu ya SMP IT Buah Hati. Nurul Ustazah? Fikri belum Pak? Nurul Izin Fikri bertanya. Serang belum ada. Nanti mungkin datanya akan kami kirim melalui Pak Muhtar ya. Nanti biar di share. Baik. Kalau misalkan belum masuk gimana ya Pak? Karena kami sudah mendaftar kemarin. Usul lanjut dulu saja Pak supaya selesai. Nanti pertanyaan bisa di akhir atau yang sifatnya pribadi bisa japri karena ada beberapa yang mungkin ada kegiatan lain ini. Baik, bagus usulannya Pak. Pak, mohon izin bertanya. Silakan Bu.
Untuk yang simulasi hari Jumat itu apa waktunya sama dengan yang hari Sabtu pelaksanaannya? Yang simulasi hari Jumat? Simulasi hari Jumat kita sore ya, jam 16 sampai jam 21 kami kasih waktu buat peserta dan juga guru pengawas untuk bisa merasakan platformnya. Untuk hari Sabtu pelaksanaannya di jam 9 sampai jam 11 waktu Indonesia Barat. Oh ya. Berarti untuk yang simulasi itu anak-anak nggak harus bareng-bareng ya Pak kalau jam segitu ya? Oh, enggak, kita persilakan mau bareng, mau malam kan dia punya platform di HP ya. Jadi dia bisa pakai HP orang tuanya untuk nyobain apa akun masuknya. Kan nyobain akun masuk ya, terus dia masuk ke platform programnya. Oh nggih, matur suwun. Sami-sami. Tapi platformnya dibuka jam 4 ya Pak ya? Untuk tryout baru bisa dibuka. Udah kayak OSN, Bu. Bapak maaf, izin bertanya. Silakan, Bu. Maaf Pak, saya baru masuk ya. Ini untuk login ke KMS JSIT Edu-nya itu, anak-anak harus bikin akun sendiri atau gimana ya Pak? Apa lewat guru aja, apa gimana? Baik, Bu. Untuk tadi apa, Bu? Mohon maaf. Ini kan anak-anak, untuk anak-anak Pak, untuk ke akun KMS JSIT Edu ini, mereka harus bikin akun sendiri apa gimana ya Pak? Untuk masuknya? Jadi akun itu pertama kan Ibu telah mendaftarkan anak-anak sebagai peserta. Iya. Nah, nanti dari tim JCT Edu, Mas Teguh dan kawan-kawan akan mengenerate password. Nah, kita akan username-nya bentuknya email dan password itu akan kami kirim ke guru yang terdaftar di kami. Nanti Oh, guru itu yang berarti dari mendistribusikan. pihak sana yang ngirim ya Pak ya? Jadi kami tidak Betul. perlu bikin ya? Ya, tadi disampaikan oleh Pak Teguh, mulai besok, mulai proses pengiriman, jadi emailnya tolong, email gurunya tolong dicek saja apakah sudah terkirim dari tim JSIT Edu untuk password dan username yang dipakai buat ujian. Oke, baik Bapak, terima kasih informasinya. Baik, sedikit lagi saya satu Ustaz. Bisa? Silakan, Pak. Halo. Untuk emailnya berarti karena kan nanti di generate dari pusat aja kan untuk username-nya, berarti email ini bisa pakai email sekolah untuk setiap siswanya, Pak. Mohon maaf kami menyusul soalnya pendaftarannya. Iya. Tadi udah dijelaskan oleh Pak Teguh, Pak. Jadi email Saya itu lambat maksudnya. ya, mohon maaf izin ya. Untuk email itu sebenarnya unik. Jadi sebenarnya boleh email sekolah. Nah, kalau email sekolah berarti tim kami, timnya Pak Teguh tuh akan merubah sedikit. Merubah sedikit misalkan tadi Bapak Cahaya Bontang ya Ustaz ya? Cahaya Fikri. Cahaya Fikri Bontang ya betul. Bapak mengirimkan email anak tuh cahayafikribontang@gmail.com. Yang kedua cahayafikribontang@gmail.com. Nah, itu kan nggak unik. Nah, nanti kami dari tim kami karena sudah masuk emailnya, ya kami akan Cahaya Fikri Bontang 1 atas nama Ahmad, Cahaya Fikri Bontang 2 atas nama Muhammad. Seperti itu, Pak. Jadi, Oh, siap baik, Pak. nah, tapi bagusnya sih dari bahwa apa ketika daftar itu, misalkan kalau daftar namanya Ahmad, ya udah. Kan email ini tidak mesti email yang terregister di Google-nya. Jadi bisa aja nanti ahmad@gmail.com, satu lagi muhammad@gmail.com. Kan itu mungkin memudahkan anak itu Oh ketika ya siap. masuk ke akun. Terima kasih, Pak. Oh siap, siap. Berarti nggak perlu terdaftar di email ya. Saya Betul, kira. tidak perlu. Itu Oh hanya baik, Ustaz. username saja. Kecuali guru ya, karena itu akan dikirim buat password dan username peserta. Oh siap, Ustaz. Baik, Ustaz. Terima kasih banyak, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Dulu ya Ustaz. Ustaz, mungkin izin pertanyaan tadi beberapa bertanya. Ustaz ya. Lanjut dulu. Nanti yang memang sampai selesai presentasi, baru nanti yang memang baru masuk mau bertanya silahkan di akhir begitu. Boleh? Pak Teguh, dilanjutkan dulu untuk POV siswanya Pak dulu. Baik, terima kasih Pak Muhtar. Saya lanjut dulu untuk point of view dari siswa ya. Nah, jadi ketampilannya kurang lebih seperti ini dari login.
Nah, prosesnya sama, dia halaman atau tampilan ininya sama, halaman depannya. Jadi masukkan email yang nanti akan dikirimkan ya, dan password yang juga nanti akan dikirimkan. Kemudian klik masuk. Nah, nanti ini tampilan sistem akan mendeteksi bahwa ini adalah tampilan dari sisi atau point of view siswa. Makanya nanti kalau perbedaannya di pojok kanan tadi, kalau tadi guru itu ada mode admin ya. Nah, di sini tidak ada. Nah, jadi caranya siswa nanti akan harus masuk ke profil, kemudian nanti lihat di yang sedang diikuti ini. Nah, ini akan terlihat langsung. Jadi siswa udah tidak perlu bingung cari di mana, jadi udah langsung tahu oh yang sedang diikuti adalah tryout bahasa Inggris tingkat SD kota DKI Jakarta misalkan. Nah, yang sesuai dengan yang sekolah A gitu ya, sudah sesuai dengan itu namanya. Jadi udah langsung tinggal klik lanjut belajar. Nah, terus nanti di bagian materi di materi di bawah. Nah, itu ada materi pembelajaran yaitu tryout bahasa Inggris nanti ya. Ini sebagai contoh aja tryout matematika, lihat detail. Nah, bagian bawah di sini ada beberapa rules ya, peraturan yang harus dibaca dulu. Kemudian juga di sini pengawasan ujian oleh sistem. Nanti ini juga kita akan pantau ya. Tidak diizinkan keluar dari mode layar penuh, tidak boleh memuat ulang halaman dan seterusnya, tidak boleh screenshot dan seterusnya. Nah, ini nanti di bagian bawah itu akan ada klik kerjakan sekarang. Nah, durasi pengerjaan itu akan dimulai dari klik kerjakan sekarang. Jadi ketika apa namanya user belum klik ini, misalkan sudah jam 9 nih, sudah jam 9:05, tapi user belum klik, dia baru klik misalkan 9:10, maka terhitungnya dia eh, start mengerjakan, durasi terhitung itu di 9:10. Nah, itu akan terhitung sampai dia menyelesaikan atau klik submit ya. Secara sistem itu dia klik button submit untuk mengumpulkan ujiannya. Nah, contoh ya, misalkan kita klik kerjaan sekarang. Nah, akan masuk ke tampilan mode layar penuh atau full screen, lalu kemudian di sebelah kiri ada tampilan nomor-nomor soalnya, dan di sebelah kanan ini adalah tampilan soalnya. Nah, di sini user sudah terhitung durasi pengerjaan soal. Eh, jadi apapun aktivitas yang dilakukan, contoh misalkan kita keluar layar penuh gitu ya, itu akan langsung muncul warning seperti ini. Anda keluar dari mode layar penuh dan tidak diizinkan. Nah, tutup. Jadi ini sebagai warning saja kalau dari sistem, jadi tidak langsung di cut gitu ya ujiannya. Jadi user tetap bisa mengikuti ujian. Jadi ini hanya peringatan. Nah, kemudian dia bisa mulai mengerjakan. Ini soal pertama. Soal selanjutnya, klik selanjutnya saja atau bisa klik nomornya ya. Itu bisa. Nah, misalkan contoh kita pilih dulu ya, kita kerjakan dulu semua. Nah, ini di bagian kanan ini juga ada hitung mundur ya, Bapak Ibu. Jadi siswa itu juga harusnya sudah harus aware, harus memperhatikan tinggal berapa waktunya gitu ya. Jadi ini untuk agar diperhatikan juga nanti oleh siswa. Oke, lanjut. Nah, nanti perhitungan durasi itu akan dihitung selesai itu ketika user klik submit di sini, yaitu klik soal terakhir ya, terus dia melakukan klik submit ini. Nah, itu akan menjadi perhitungan durasi yang akan dihitung sebagai perankingan tadi ya, jadi nilai dan ranking tadi. Nah, oke, progres sudah 100%, artinya semua soal sudah terjawab, bukan nilainya 100 ya, tapi progres pengerjaan sudah 100%, sudah dijawab semua. Nah, ini sebenarnya nilai juga sudah bisa langsung terlihat ya oleh
siswa nanti berapa nilainya. Tapi untuk ranking itu nanti seperti yang tadi disampaikan Pak Muhtar juga bahwa akan dihitung ulang dengan seluruh secara nasional gitu ya. Jadi ini kan masih di level di sisi sekolah ataupun di provinsi tersebut, nanti dihitung lagi secara keseluruhan di tingkat nasional seperti itu. Nah ini siswa sudah dikatakan selesai mengerjakan ujian, jadi nanti dia tinggal tunggu hasilnya seperti itu. Jadi cukup simpel dan cukup user friendly harusnya bagi siswa. Jadi dia tidak perlu lakukan apa-apa lagi setelah ini. Nanti setelah ada pengumuman gitu ya. Nah, nanti user bisa melihat tuh bagaimana status atau apa namanya? Tadi sempat disampaikan ada sertifikat juga ya penghargaan. Nah, itu juga nanti bisa dilihat di point of view siswa. Nah, ini cara melihatnya itu ada di profil, lalu kemudian di daftar di koleksi sertifikat ya. Nah, ini kebetulan belum ada, jadi nanti ada di menu ini. Kalau misalkan program tryout tadi sudah selesai dan terbit sertifikat akan tampil di koleksi sertifikat gitu. Nah, maka saat sampai sini sudah selesai apa yang dikerjakan oleh siswa. Kurang lebih seperti itu, Pak Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Pak Muhtar. Silakan. Sudah selesai POV pengawas dan sudah selesai POV sebagai peserta tryout. Silakan, ada yang mau tanyakan? Ada Bapak Ibu? Bertanya. Halo. Silakan Bu. Tadi saya tidak terlalu menyimak. Nanti kalau misalnya ada siswa yang melakukan pelanggaran, mungkin dia membuka situs lain atau Google atau kamus dan lain-lain. Nah, itu dia langsung didiskualifikasi atau tetap bisa mengikuti pengerjaan tapi nilainya kurang? Silakan Pak Teguh. Ya, seperti yang tadi sudah kami sampaikan ya Bapak Ibu, jadi untuk mode-mode pelanggaran tadi ya, seperti buka website lain, kemudian pindah tab browser, refresh halaman dan sebagainya, itu akan terhitung sebagai pelanggaran gitu. Jadi tidak langsung menyetop ujiannya. Nah, tampilannya seperti ini ya, kita balik lagi ke tampilan sisi pengawas. Nah, di sini di atas ini ada daftar klik lihat pelanggaran, kemudian tampilannya seperti ini. Di atas itu adalah daftar aturan ujian yang sudah di set ya, seperti yang tadi tampil di sisi siswa juga. Nah, di bawah ini tadi user yang kami coba untuk simulasi tadi di Mas Mahmudi ini melakukan 1 kali pelanggaran. Nah, kita bisa lihat detailnya, yaitu dia keluar dari mode layar penuh tadi ya, Bapak Ibu. Nah, ini akan terhitung sebagai 1 kali. Nah, meskipun begitu kita juga sediakan tombol untuk terminate atau hentikan secara paksa ujiannya. Jadi artinya selesai tidak selesai dia ketika pengawas klik ini itu akan tidak bisa melanjutkan ujian si siswa. Maka jadi ini perlu agak berhati-hati juga untuk melakukan klik tombol ini ya Bapak Ibu. Jadi sampai situ untuk sistem ya. Jadi bisa dimonitor di sini. Jadi tidak langsung mengangkat proses ujiannya. Oke, saya sedikit Pak. Silakan Bu. Untuk tadi kan ada satu guru yang mengawasi. Nah, misalkan ada 7 peserta, kemudian kita pakai satu ruangan. Apakah bisa dengan satu device Zoom atau bagaimana jenisnya? Maaf karena saya baru masuk. Terima kasih. Device Zoom-nya atau device untuk pengerjaan soalnya Bu? Mohon maaf kurang. Untuk Zoom-nya, nanti kan dari 7 peserta itu apakah cukup satu Zoom atau bagaimana supaya tahu misalkan satu pengawasnya langsung melihat semua peserta itu atau bagaimana? Baik, untuk Zoom-nya itu kalau dikumpulkan cukup 1 aja Bu. Cukup 1, nanti ditunjukkan ke arah peserta. Ke arah peserta,
Kalau dia ujiannya kayak tadi ada kasus seperti di Riau atau di Jambi yang tidak boleh masuk ke sekolah WFH karena kebakaran hutan, maka dia satu orang satu device untuk Zoom. Jadi ada tambahan Zoom disiapkan oleh orang tuanya untuk melihat kondisi anak ketika pengerjaan. Jadi kita secara pusat ataupun pengawas secara nanti kan tetap pengawasnya kita tunjuk ya Pak Teguh ya. Kalau sekolah itu berarti ya pengawas sekolah tersebut kalau dia memang mendaftarkan lebih dari 15 begitu. Tapi dia bisa eh, melihat kondisi anak secara sebagai pengawas seperti itu. Gitu Bu. Sudah bisa dijawab ya Bu ya? Iya, baik. Tapi Baik. kalau misalkan tadi 7, terus 7 peserta, tapi nanti tetap digabung satu provinsi atau bagaimana? Jadi pengawasnya ditunjuk oleh pusat atau kita dari sekolah sendiri sudah langsung jadi pengawasnya begitu, Pak? Jadi pengawasnya rombongan Bu. Jadi karena tadi kurang dari 15, Ibu ada 7. Tadi Pak Teguh ya Pak Teguh kita akan ada 2 klaster ya Pak Teguh ya. Pak Teguh. Iya betul Pak. Jadi nanti untuk yang kurang dari 15 itu nanti akan digabungkan menjadi satu program seperti ini. Isinya adalah gabungan dari eh, jenjang dan provinsi yang sama gitu ya. Contoh misalkan Provinsi Banten ada 5 sekolah SD yang masing-masing pesertanya di bawah 15, maka itu semua digabung jadi satu program seperti ini. Nah, sebenarnya tidak ada perbedaan baik dari sisi guru maupun siswa, semua bisa melakukan hal yang sama, cuma nanti perbedaannya lebih ke di daftar siswa sini, di daftar siswa ini akan campur tuh siswa dari sekolah A, sekolah B. Mungkin itu aja sih perbedaannya Bapak Ibu. Iya, dan pengawasnya campur juga Bapak Ibu semua. Betul, pengawasnya juga campur. Nah, pengawasnya Gitu. itu nanti informasinya di bawah sini. Nah, ini nanti akan banyak nih berarti di sini gitu. Betul. Itu aja sih bedanya. Baik, paham Pak. Terima kasih. Sama-sama. Izin tanya, Pak. Silakan Bu. Mau tanya, jika saat tryout sudah dilaksanakan, apabila ada soal yang menggunakan gambar dan gambar itu tidak muncul, bagaimana kami harus melaporkannya? Melalui grup kah atau ada yang lain? Pak Teguh ada gambar nggak Pak Teguh? Ya, untuk sampai yang kami dapatkan, bang soal yang kami dapatkan sampai saat ini sih tidak ada gambar sih Pak Muhtar, Ibu. Jadi aman. Kalaupun nanti ada gitu ya, nanti di pelaksanaan selanjutnya seharusnya itu akan tak muncul sih Bapak Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih. Mohon izin tanya. Silakan Bu. Iya, jadi kebetulan kan saya sepertinya tidak bisa bantu mengawas nih sebagai guru dari sekolahan saya. Terus anak-anak yang daftar dari sekolah saya itu ada sekitar 10 orang. Nanti dibagikan link Zoom-nya itu seperti apa ya? Link Zoom itu tidak kita bagikan Bu, kita hanya minta ke Ibu. Kalau Ibu nggak bisa, Ibu bisa gantikan di pendaftaran itu siapa yang bisa membantu proses untuk ngawasin 10 Bu. Seperti itu aja Bu. Kalau pelaksanaannya di sekolah di satu titik gitu kan. Kecuali Kebetulan nggak di sekolah sih, kelihatannya akan di rumah masing-masing. kenapa tuh Bu? Kalau boleh tahu. Karena belum ini aja sih karena saya belum mengumumkan. Jadi gini, karena kan saya baru tahu nih semua kondisinya sekarang gitu. Iya. Dan ada beberapa siswa yang juga mungkin tidak di kota ya, dalam artian ada yang lagi ke rumah nenek atau seperti apa gitu. Nah, itu kan dia nggak bisa datang ke sekolah. Otomatis kan dia harus ngerjainnya ya di tempat itu gitu, di kota lain katakanlah seperti itu. Nah itu eh, gimana tuh Pak nanti sistemnya? Kan kalau tadi saya nangkepnya intinya kalau misalkan mereka nggak di sekolah, berarti kan mereka nanti di rumah masing-masing dan kemudian pakai 2 device gitu ya, satunya untuk ngerjain, satunya untuk gabung ke link Zoom, betul seperti itu? Ya, betul. Tapi ini catatannya untuk situasi-situasi yang sangat darurat, Bu. Kami sarankan sih ke sekolah biar device-nya pun kita kan dibatasi ya untuk link Zoom kita
kita kapasitasnya kita nggak sampai ke 1.000 kan, karena kita berharap justru pelaksanaannya ada di sekolah-sekolah begitu. Begitu, Bu. Nanti Oke, tiba-tiba berarti nggak bisa nanti masuk, kalau dia nggak Zoom-nya nggak on, kita anggap dia tidak ikut ujian walaupun dia mengerjakan secara online. oke, misalkan sekarang kalau misalkan nanti sudah katakanlah sudah terkumpul di sekolah, berarti nanti yang gabung Zoom itu hanya pengawasnya saja. Ya, yang mengaktifkan Zoom pengawas, mengawasi Mm-mm. di on cam kan ke peserta, Bu. Di on cam-kannya ke peserta gitu ya. Ya, betul. Oke, baik, terima Kak, kasih. Kak, Assalamualaikum, Ustadz. Izin bertanya, ini terkait teknis. Kalau misalnya nanti pas pelaksanaan servernya ada kendala, soalnya kan ini barang-barangnya banyak kan ya. Kayaknya kemungkinan ada ribuan gitu pesertanya yang ikut. Misalnya kalau misalnya ada kendala di server, terus tiba-tiba ngehang atau seperti apa gitu aplikasinya, websitenya, terus kira-kira si jawabannya masih ini nggak, masih Tersimpan. tersimpan nggak? Mungkin Pak itu Teguh, aja ya pertanyaan ya, dari Pak Teguh saya. silakan. Ya, kalau untuk kendala koneksi ya karena memang ini sistemnya online ya, memang harus koneksi harus 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 stabil gitu Pak ya. Nah, kalaupun misalnya nanti terjadi disconnect misalnya di tengah-tengah itu selama waktunya masih masuk kan nanti sampai jam 11 ya. Itu bisa dilanjut sih selama tidak melewati jam 11. Tuh. Adapun untuk concernnya tadi masalah diakses secara banyak dan sebagainya, insya Allah untuk sistemnya sudah bisa teruji sih untuk lebih dari user yang peserta saat ini pun bisa sudah teruji gitu. Oke. Oh, berarti dari yang harus dipersiapkan koneksi dari sekolahnya ya, Pak? Betul, betul. Oh, dari Betul. server sudah aman. Oke, Aman, itu aja insya ya, Allah. Pak. Jawa- Terima kasih. Jawabannya Baik. hilang nggak Pak itu nanti Pak kalau terkendala seperti itu yang sudah Iya. dijawab? Enggak sih, untuk yang sudah dijawab dan sudah ganti soal ya, itu sudah tersimpan ke server, Pak. Jadi kita simpannya per jawaban user jawab gitu. Izin bertanya, Pak. Ya, halo. Silakan. Iya. Ini kalau saya kan mengajar di SD dan di SMP, kebetulan guru SMP-nya itu tidak bisa untuk mengawas anaknya. Jadi kami berencana untuk menjadikan anak-anak satu ruangan, Pak. Itu bagaimana ya? Boleh nggak satu ruangan saya sendiri yang mengawas antara SD dengan SMP? Karena memang kan sama-sama satu jalur mereka. Setelah itu kalau internetnya itu harus satu dari WiFi yang sama. Boleh nggak kalau dari berbeda WiFi gitu? Jadi pakai eh, Iya. Mungkin bantu jawab ya, Bu Pak Teguh. Ya, Halo? silakan, Pak. Boleh, Bu. Ibu mau campurin jenjang SD, SMP, SMA dalam satu ruangan, boleh. Satu pengawas, boleh. Ya. Karena secara sistem sudah terpisah gitu di Iya, komputer ya. betul. Secara sistem sebenarnya udah terpisah. Yang ujian SD kan soalnya SD, yang SMP soalnya SMP. Yang kedua memang sudah diacak juga secara sistem, soal itu diacak. Walaupun tadi ada di kisi-kisi ada urutan 1 sampai 5 adalah grammar misalkan segala macam, tapi di sistem kita akan acak, begitu kan? Maaf Kak, izin tanya lagi bisa? Silakan, Bu. Mau Kita tanya, batasi 15 menit lagi ya, Pak, Bu. Mohon baik. izin nanti Mau kalau ada pertanyaan lanjutan kita bisa di grup atau japri ke saya atau ke Pak baik. Teguh. Terima kasih. Mau izin konfirmasi, hari Jumat itu berarti itu waktu untuk anak-anak buat mencoba buka websitenya. Dan hari Sabtu itu digunakan untuk tryout-nya. Betul atau mboten, Nggih? J, betul J. Baik Betul, gitu. Bu. Terima kasih. Sama-sama, Bu Rindra. Halo Pak, Assalamualaikum Pak. Silakan, Pak. Boleh Iya, mau nanya Pak terkait ini email peserta yang ikut tryout itu Pak. Kebetulan saya sama sekali nggak ada bikin email peserta didiknya Pak waktu mendaftarkan kemarin Pak. Kira-kira itu gimana ya Pak? Ya, nanti di-generate oleh Pak Teguh, nanti dikirimkan ke email Bapak, username dan passwordnya. Jadi orang Bapak yang
nentuin email peserta tryout tersebut Pak ya? Iya, karena Bapak nggak ngirim email anak-anaknya. Iya. Jadi biar Heeh. jadi biar dari kita kirim, cuma karena dari kita ya berarti semaunya Pak Teguh tuh. Pak Teguh jangan yang panjang-panjang Pak Teguh. Siap, Kasihan siap, Pak. anak-anak. Aman, Mbak. Siap Pak, terima kasih Pak ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz, mohon izin Silakan. bertanya. Untuk info ini semuanya ada di SIMAT ya Ustadz? Semua Tidak tentang ada. Tidak ada. ada di SIMAT. Program ini program terpisah dari SIMAT. Kalau di SIMAT itu olimpiadanya, Bu. Olimpiadanya itu masuk kalau kita TO-nya, Bu. TO ini dilaksanakan oleh Koperasi JSIT bekerja sama dengan JSIT Edu dan Learning Center dan IYF, panitia IYF. Oke, berarti infonya kita dapatnya tentang ya buka web itu aja, just IT Edu. Kita buka maksudnya untuk mengetahui karena kan baru masuknya terlambat kita. Maaf. Iya, untuk informasinya sekarang untuk pendaftaran bisa lewat grup atau lewat personal kepada kami. Ada di situ di grup ya, di grup technical meeting, Juknis itu lewat ke saya atau ke Mbak Fitri. Nanti kalau Ibu belum daftar bisa ke situ ya. Atau linknya sudah saya share di link Zoom ini, udah saya share juga. Silahkan bisa di-download dan dikirim kepada kami. Ya, terima kasih Ustadz. Sama-sama Ustazah. Ada lagi? Assalamualaikum Ustaz, izin tanya. Silakan. Izin tanya untuk pengiriman akun SIT Edu itu dikirim lewat email guru tadi ya disampaikan. Nah itu Betul. email guru yang didaftarkan kemana ya Ustaz ya? Ustadz kan mendaftarkan kolektif pengawas guru kan, pengawas dan siswa. Nah, kepada guru yang jadikan pengawas itu kita akan kirimkan. Atau staf di situ kan ada guru atau staf. Oh enggak Ustaz, maksudnya eh, kalau alurnya kan saya daftarkan melalui SIMAT aja tuh. Saya belum ada kirim email guru, maksudnya tuh email gurunya yang didaftarkan di mana ya Ustaz? Kita nggak ada simat, Pak. Jadi untuk TO ini kita lewat jctedu.id. Kalau yang di simat itu kegiatan olimpiadenya. Jadi kalau untuk yang JCT TO ini ke JSIT www.jsitedu.id. Nah, untuk sekarang karena sudah tanggal 25, maka pendaftarannya manual lewat Excel langsung ke saya atau ke Mbak Fitri. Oh baik, yang Excel tadi di-share berarti apa? Betul sekali Pak. Nanti Bapak jelaskan lagi tentang nama sekolah, alamat, kabupaten, kota, biar kita identifikasi. Oh, baik, terima kasih Ustaz penjelasannya. Siap. Terima kasih Pak. Ada lagi? Kita ada 10 menit lagi. Izin tanya, Silakan. masih soal yang tadi ya, untuk siswa yang jadinya tidak bisa hadir ke sekolah, seperti apa ya nanti untuk pengawasannya? Tadi sudah dijelaskan untuk yang tidak bisa hadir tapi dia masih bisa ujian, dia harus punya device yang kedua untuk Zoom, untuk online Zoom on cam. Berarti nanti link Zoom itu akan diberikan ke anak tersebut, betul? Kami akan berikan ke pengawas, ke guru pendamping yang didaftarkan. Nanti guru pendamping akan menyerahkan ke anak tersebut atau ke orang tua murid agar menyiapkan device-nya. Baik, terima kasih. Sama-sama, Bu. Ada lagi? Bapak izin bertanya. Silakan. Pak, ini simulasinya nanti di hari Jumat dimulai dari jam berapa, Pak? Sudah ada di Juknis ya di 16 sampai 21. Silakan bisa dicek di Juknis. Halo, di 16.00 sampai 21 ya Ustazah ya. Ya, baik Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Untuk Pak, izin. pelaksanaannya, Silakan. ini 2 jam aja kan ya, jam 9 sampai jam 11, itu serempak barengan berarti ya? Betul Bu, serempak barengan. Jika ada yang terlambat berarti resiko dari setiap peserta saja gitu kan ya? Betul sekali, nanti mungkin karena kita di jam 11 tutup, hasilnya berapapun nilainya itu yang akan kita anggap sebagai hasil TO-nya Bu.
Oke, berarti tapi jika ada peserta yang sudah selesai sebelum jam 11, selama dia sudah submit, berarti dia sudah boleh meninggalkan tempat? Boleh, Bu. Mau jajan juga boleh. Oke, baik. Silakan. Izin Bapak, mohon maaf. Silakan, Bu. Ini kebetulan saya baru masuk karena baru dikabarin barusan banget sama Capseknya karena tadi katanya info perubahan yang mendadak. Ini nanti semua informasinya apakah akan di-share Pak di grup Ya, semuanya recording Zoom dan slide-nya? betul, semua akan kami kirimkan di grup TO ya. Bapak Ibu bisa. Afwan, Pak, mau tanya untuk siswa yang baru daftar susulan, gimana tadi? Saya import Excel dulu, lalu dikirimnya kemana ya? Kirim ke grup boleh, kirim ke saya Japri boleh. Nanti saya kasihkan ke Pak Teguh untuk generate. Oh, oke, baik, terima kasih. Ya. Sama-sama, Bu. Ustadz di grup TO Bahasa Inggris mohon diulang kembali info-info karena baru masuk, jadi biar kita nggak ketinggalan. Baik, rekaman video ini, rekaman Zoom ini akan kami kirim. Ya, terima kasih Ustadz. Sama-sama. Ustadz izin tanya, berarti template-nya yang tadi dikirim ke grup ya untuk tambahan daftar pesertanya? Betul sekali, Bu. Oke, terima kasih Ustadz. Sama-sama. Ada lagi? 6 menit lagi nih kesempatan buat teman-teman Ustadz dan Ustazah untuk bisa bertanya. Bapak Ibu guru, Ustadz izin tanya lagi. silakan. Untuk guru yang didaftarkan cukup satu atau berapa itu? Silahkan 1, 2, 3 boleh. Mau semua guru juga boleh. Oh, siap, siap. Ya, Nggak ada jadi perbandingan nggak 5 ada, anak satu guru gitu nggak ada? nggak ada. Cuma nanti guru Oh, siap. masuk aja. Tadi ada yang nanya nih, bagaimana kalau nama guru pengawas, nama saya tapi saya nggak bisa. Ya, Ibu daftarkan yang mau yang bisa. Atau akunnya ibu atau akunnya bapak yang nggak bisa tuh kasihkan ke pengganti. Jadi pengganti itu masuk atas nama akun bapak atau ibu yang nggak bisa. Begitu. Izin bertanya, Pak. Boleh. Nggih. Kami kan di sekolah boarding, nggih. Lah, terus kami rencana mau mengadakan tesnya itu di Labcom jadi satu. Apakah bisa link Zoom-nya menggunakan satu perangkat berupa IFP, Pak? Jadi biar kelihatan semuanya kayak gitu. Boleh. Secara teknis kami hanya ngasih link Zoom-nya saja. Bapak silakan mau pakai CCTV, mau pakai satu device laptop atau pakai itu dipersilakan. Yang Ya, terpenting IFP. semua aktivitas dalam ruangan itu kita semua secara nasional, para pengawas pun tahu gitu bahwasanya di sekolah tersebut sedang ada TO. Atau secara personal kalau ada yang tadi sendirian nggak bisa itu pun akan terdetek gitu kan. Tapi kami informasikan untuk yang individu kami batasi ya karena device kami untuk Zoom-nya kita akan hanya batasi. Jadi harus mendaftarkan untuk yang personal. Jadi nggak bisa tiba-tiba. Mohon izin ya. Jadi biar teman-teman karena kami prioritas untuk yang sekolah dulu. Sekolah itu kita akan prioritaskan untuk sisanya baru ke individu. Ya, terima kasih Pak informasinya. Sama-sama. Ustadz izin bertanya, ini untuk TO hanya bahasa Inggris saja Ustadz ya? Betul, kami hanya bahasa Inggris dan qadarullah aplikasinya untuk bahasa Inggris IEF, Olimpiade IEF pun menggunakan JCT Edu juga. Ya, satu bahasa Inggris saja. Berarti kalau yang ikut Olimpiade yang lain, tidak usah ya Ustadz ya? Ya, Olimpiade yang lain device-nya bukan pakai platformnya bukan pakai JCT Edu, jadi kami belum bisa menjawab itu kebijakan dari panitia IEF. Afwan Ustadz, izin bertanya. Silakan Bu Linda. Untuk anak-anak, misalnya di jenjang SD itu kan mulai dari kelas 4, 5, dan 6. Nah, tadi disebutkan bahwa soal itu nanti kan mau diacak. Tapi yang kami tanyakan itu anak-anak kelas 4 itu kan biasanya ada materi yang belum didapatkan di kelas 5 atau kelas 6. Nah, itu apakah materinya sama antara kelas 4 dan kelas 6 ataukah bagaimana? Syukran. Sama Bu, tinggal dilihat saja kisi-kisinya apakah cocok buat kelas 4, 5, dan 6.
Jadi kita generate, silakan yang kelas 4 yang mau mau berkompetisi lawan kelas 5 kelas 6 kan nggak apa-apa juga, Bu. Baik, Tat, syukran. Wah iya, Izin bertanya, Ustaz. silakan Bu Fitriani. Iya, jadi terkait tadi nama guru yang saya daftarkan itu kan adalah nama saya sendiri, cuman karena berhalangan hadir, jadi kemungkinan nanti akan ada guru lain yang mengawas. Berarti untuk memasukkan nama email guru yang menggantikan, saya daftarkan lagi lewat form Google atau seperti apa, Ustaz? Iya, Terima di kasih. form aja Bu, saya udah masukkan. Untuk pengawas itu kita ada Pak Teguh, kita kasih e-sertifikat juga ya Pak Teguh ya? Untuk yang by system yang kami tunjukkan tadi untuk siswa aja sih, Pak. Buat siswa saja. Pak. Ya, Iya. nanti pengawas kita upayakan akan ada e-sertifikat sebagai pengawas tryout nasional. Ya, Pak Teguh ya. Baik, Pak, bisa, Pak. Ya, secara bertahap ya, tapi prioritas kami untuk siswa dulu. Dan ini downloadnya di akun masing-masing ya Pak Teguh ya. Betul, untuk yang siswa di akun masing-masing Betul. tadi. Jadi kalau Ibu, Bapak mungkin sebagai karena udah 2 menit lagi ya informasi, program JCT Edu ini bukan hanya untuk bahasa Inggris. Nanti kita ada TKA sehingga teman-teman bisa TO, ada yang gratis, ada yang berbayar. Tapi insya Allah kita akan murahkan untuk sekolah-sekolah yang sudah menggunakan buku-buku JSIT yang dipasarkan oleh Koperasi Berkausaha Terpadu. Nanti anak-anak bisa punya histori e-sertifikatnya ya Pak Teguh ya. Karena dia masuk ke akun, dia bisa sertifikatnya bisa muncul gitu. Termasuk guru-guru. Mudah-mudahan kita akan adakan lomba mungkin di Hari Guru ya. Kita mudah-mudahan mohon izin nanti jangan sampai aduh ada apa TO bukan TO lomba guru mungkin ya. Dari koperasi bekerja sama dengan penerbit-penerbit kita ya mudah-mudahan JCT itu bisa memfasilitasinya dan sertifikatnya akan muncul di akunnya masing-masing. Jadi seperti itu Bapak Ibu semua. Kak, izin maaf tanya terakhir. Silakan. Saya buka kisi-kisi tryout itu untuk kisi-kisi SD untuk nomor 31 sampai 36 itu penggunaan dan dasar apa ya? Karena tidak ada keterangan lanjutannya. Untuk 36 ya. Coba Pak. 33 sampai 36. Oh, baik. Soalnya yang di tryout yang bahasa Indonesia, form of simple future tense-nya nggak ada. Gitu. Ada ya Bu ya? Yang bahasa Indonesia nggak ada. Yang tryout yang ada Ada di pakai bahasa Inggrisnya ya? Iya, kalau bahasa Iya. Inggrisnya itu mungkin ada. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Ustaz, Afwan izin kembali Ustaz menanyakan ulang lagi. Jadi nanti nggak apa-apa ya saya kirim lagi nama guru Ya, boleh Bu, silakan. yang mengandung pengawas itu Pak ya. Baik, iya. Oke, terima Baik, kasih Pak sama-sama. Afwan. Baik, Bapak Ibu semua, Pak Teguh, gimana? Beres ya? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih teman-teman semua, Bapak Ibu semua, Ustazah Ustazah yang hari ini bisa hadir di Zoom Meet dan juga para guru yang ditugaskan jadi pengawas oleh kepala sekolahnya. Terima kasih, jazakumullah khair. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan bisa di grup kita, nanti bisa tanya. Nanti kalau ada tentang platform JCT Edu, Pak Teguh, Pak Arif, di situ ada Pak Teguh dan Pak Arif yang jadi tim dari JCT Edu. Terus yang selanjutnya adalah kami dari penyelenggara Koperasi Berkausaha Terpadu akan membantu teman-teman apabila ada kendala-kendala teknis. Sebagai informasi tambahan, hari ini terakhir pendaftaran secara manual lewat Excel. Silakan bisa dibantu ke teman-temannya untuk mendaftarkan anak-anak didiknya untuk sebagai peserta TO. Nanti besok secara bertahap Pak Teguh dan tim JCT Edu akan mengirimkan username dan password yang bisa diakses untuk di hari Jumat sore. Insya Allah hari Jumat sore anak-anak kita peserta TO bisa mencoba mengakses program di kms.jctedu.id untuk ujian persiapan hari Sabtu. Kami kasih waktu di 16.00 sampai jam 21.00 untuk bisa diakses oleh
anak-anak kita atau peserta kita. Baik, itu saja mungkin pelaksanaan technical meeting pada sore hari ini. Mohon maaf atas kesalahan kami dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam.